Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali diperjumpakan Allah insya Allah di pertemuan yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi majelis ilmu di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Oke, teman-teman, jadi seperti biasa, sebenarnya saya sharing insight apa yang saya jalankan saat ini gitu ya. Jadi updatean apa yang ada di bisnis yang kita jalani, yaitu biasanya kita sharingkan. Gitu. Kenapa? Karena ilmu yang melekat itu adalah ilmu yang diamalkan dan ilmu yang berkah adalah ilmu yang dibagikan gitu ya. Dan kita yakini itu, insya Allah dengan kita sharing, Allah malah berikan kemudahan kita dalam mengimplementasi standar-standar SOP dan customer service. Oke, teman-teman, yang pertama sebelum kita masuk ke standar ya, ini yang paling fundamental adalah lagi baru tidak ada yang menjual Alforel. Visi. Nah, visi kita nge-CS-in itu apa? Nah, ini sangat berpengaruh nanti kita dalam menetapkan standar ya. Nah, coba teman-teman boleh dikasih gambaran kira-kira visi teman-teman itu apa? Ya, nge-CS-in apakah closing ya? Apakah visinya punya omset sebanyak-banyaknya gitu ya? Atau misalkan yang produknya skincare visinya pengen customer wajahnya benar-benar glowing gitu ya. Jadi visinya adalah membuat wajah customer glowing. Nah, itu visi gitu. Nah, visi kita di mana? Ya. Terus tadi ada yang punya ini ya, bisnis wedding organizer ya kan. Ya betul ya, organizer ya bacanya ya. Wedding organizer misalkan visinya adalah menjadi momen spesial seumur hidup yang diingat gitu. Nah, visinya apa gitu? Apakah visi kita hanya closing atau kita ingin menjadi sesuatu yang ada di customer kita, menjadi momen seumur hidup yang dikenang dan berkesan, di mana di situ bisa mengundang banyak-banyak banyak kenalan, banyak keluarga terdekat yang di sana menjadi sebuah momen, sebuah dokumentasi yang ini akan selalu dibuka. Nah, visinya apa? Itu harus ditentukan dulu. Karena nanti kalau kita ngomong ke tim, kalau kita nggak punya visi, ini nggak ada energinya gitu. Goalnya apa? Gitu. Jadi coba teman-teman boleh tuliskan kira-kira visi teman-teman apa sih nge-CS-in sama nge-CRM-in gitu. Gitu. Nah, terus misal produknya herbal, visinya pengen customer itu sembuh gitu ya dari sakitnya. Nah, itu visinya. Itu contoh ya. Atau teman-teman visinya pengen omset sebanyak-banyaknya, mau silahkan gitu kan. Nah, karena visi nanti akan mempengaruhi treatment. Oke. Oke, bantu makan enak, lebih sehat tanpa terigu. Tanpa terigu kenapa? Misalkan bikin wajah dan dompet glowing. Oke. Oke, wajah dan dompet glowing. Oke, wajah glowing. Dompet tidak terdeskripsikan. Dompet glowing itu seperti apa? Dompet glowing itu ya dompet kemudian dibersihin mengkilat glowing gitu ya. Jadi kalau bisa jangan salah tafsir gitu ya, dompet glowing gitu. Mungkin bikin wajah glowing, dompet tebel ya, atau pemasukan sekian ratus juta. Sebagian orang kena gangguan pencernaan setelah makan terigu gitu, hidup sehat tanpa makan terigu gitu ya. Menjadi pelopor perusahaan pernikahan terlengkap terpercaya di dunia. Nah, ini Mas Eko, terpercaya itu bagi siapa? Bukan bagi pelanggan. Terpercaya itu bagi kita, Mas Eko. Yang dapat keuntungannya kita. Kalau saya, visi harus menguntungkan pelanggan. Gitu. Karena kita pengen mendeliver sebuah value yang nanti dirasakan sama pelanggan. Gitu. Jadi coba didalemin lagi kira-kira apa yang bermanfaat bagi pelanggan. Nah, contoh ya, ini saya punya Sadikis di brand identity, visinya adalah puas. Ini visinya adalah kita pengen membuat puas dan bangga. Nah, jadi ini visi kita. Jadi visinya CS itu bukan cuman ngedilin kemudian selesai, enggak gitu. Tapi bagaimana
pelanggan itu puas dengan pelayanan kita, gitu loh. Dengan ternyata luar biasa pelayanannya, ternyata interaktif, ternyata proaktif, ternyata pelayanannya mendelay gitu loh. Jadi kita pengen customer service ini puas ya ketika orang berinteraksi dengan customer service. Dan ketika si pelanggan ini, klien ini berinteraksi dengan CRM kami, ya kita pengen memberikan service pembuatan brand identity itu sampai dia itu wah puas banget mas saya dengan logonya, puas banget saya dengan tampilannya gitu. Jadi sampai puas. Nah, sampai kita wujudkan teman-teman ini yang tidak saya publik di sosial media, di pemasaran. Untuk mewujudkan puas ini, kita memberikan garansi unlimited revisi. Gitu. Kalau sebelumnya kita batasi revisi. Tapi sekarang ini tidak saya publik gitu ya. Jadi kalau teman-teman hadir pada hari ini mungkin teman-teman tahu bocorannya. Jadi ketika kita punya klien brand identity itu ada yang 2 minggu baru selesai, ada yang 3 minggu baru selesai, ada yang 1 bulan baru selesai. Kenapa? Karena dia belum klik dengan logonya. Selama dia belum klik dengan logonya kita revisi sampai benar-benar dia puas, gitu. Nah, meskipun itu menimbulkan cost ya, akhirnya kan timeline kita jadi mundur, kemudian itu juga gaji desainer juga harus ditunaikan dan seterusnya. Tapi ketika kita hitung-hitung ternyata feedback dari orang yang puas itu lebih dari hanya sekedar pengeluaran kita. Jadi bahkan bisa lebih dari itu gitu loh feedback-nya. Dia bisa rekomendasi ke orang lain, kemudian dia juga bisa repeat order dan seterusnya. Nah, itu kita punya visi yang namanya puas. Mereka benar-benar puas sampai dia tuh ngomong, "Wah, keren banget Mas desainnya," gitu. Kita pengen visi seperti itu. Jadi level scoring kalau dia ngomong, "Mas, berapa persen jenengan puas dengan logo ini?" Ya mereka akan menjawab setidaknya skor 9 sampai 10. Itu jadi kita pengen puas. Nah, kalau sudah puas gimana? Kalau sudah pengen dia puas, bangga gitu, bangga mengenakan atribut brand-nya. Misalkan Mas Eko cateringnya itu kita buatin brand identity-nya, kemudian jadi. Maka Mas Eko tuh bangga mengenakan kaos dengan logo cateringnya. Kemudian mobilnya di branding pakai stiker brand-nya Mas Eko gitu. Kemudian bangga ketika melihat uniform timnya yang wedding organizer ini. Jadi bangga mengenakan brand identity-nya gitu. Kayak saya kemana-mana selalu ada logo Digimap-nya. Gitu, teman-teman coba boleh cek saya kemanapun saya pasti pakai kaos yang ada logonya Digimap. Itu di event apapun gitu ya. Dan bahkan saya punya kaos putih seperti ini, ada mungkin 10 kaos semuanya logo Digimap. Dan tidak ada kaos yang selain ada logo Digimap-nya. Mungkin 1, 2 itu hanya kaos untuk tidur gitu kan. Nah, tapi keseharian saya selalu pakai kaos yang ada logo Digimap-nya. Jadi bangga. Nah, kalau dia bangga itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita. Ya kenapa? Karena kemana-mana akhirnya dia gunakan. Berarti desain kita bermanfaat. Desain kita berkah, benar-benar diimplementasikan. Dan insya Allah kalau kita ikhlas dalam melayaninya, kita bisa mendapatkan manfaat dari desain kita tersebut. Gitu. Jadi puas dan bangga. Jadi kalau kita ngomong ke tim desainer, ya goal kita bukan cuma sekedar approval, goal kita bukan sekedar kamu buat desain diajukan ke klien, approval selesai, enggak. Tapi goal kita sampai kita itu merasa desain kita keren banget gitu loh. Sehingga ada kepuasan tersendiri orang tuh ketika melihat, wah keren banget Mas gitu. Jadi benar-benar kalau standar, kita ngomong standar gitu kan. Kalau cuman approval mungkin sehari 2 hari mereka selesai. Tapi kenyataannya kan kita selalu improve lagi. Yaitu gimana biar lebih baik lagi finishing-nya sampai sampai teman-teman desainer ini ngerti itu. Kita goal-nya bukan cuman buat desain, tapi goal kita adalah mereka puas dan bangga. Gitu. Jadi teman-teman yang pertama adalah teman-teman wajib punya visi, namanya visi service culture, di mana service culture ini nanti yang akan di deliver ke teman-teman CS, CRM, tim operasional, semuanya harus diedukasi tentang service culture ini. Kira-kira kebayang nggak misalkan nih Mas Eko punya wedding organizer, kemudian semuanya goal-nya pengen menghadirkan momentum yang spesial. Gitu. Semuanya pengen menghadirkan momentum yang spesial yang diingat seumur hidup oleh customer-nya Mas Eko, oleh yang nikah di tempat tersebut. Nah, itu pengen diingat. Maka ketika diingat kita berarti harus full power, tidak boleh orang lihat itu kita kecapean, orang melihat kita tidak senyum, itu jangan sampai. Kenapa? Karena ini diingat. Kalau diingat jangan sampai tampakkan hal-hal yang nggak baik gitu, malah berikanlah yang terbaik kan.
akan kerasa, benar ya kira-kira Mas Eko? Kalau itu dikomunikasikan. Jadi goal kita itu bukan cuma menyiapkan produknya, tapi sampai feel-nya itu ke bawah. Nah, itu visi. Jadi teman-teman visinya apa ya? Nah, monggo teman-teman kalau sudah kepikiran ditulis. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian selanjutnya kita pakai yang namanya buyer journey ya. Nah, buyer journey. Nah, buyer journey itu adalah tahapan ya, tahapan orang dari sebelum menjadi pelanggan kita, kemudian dia transaksi sampai dia repeat order itu bagaimana sih tahapannya kita harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu tahapannya ya kita tidak bisa memaksimalkan setiap prosesnya, benar nggak? Itu jadi kayak cuman kebetulan gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu. Nah, untuk mempermudah itu saya pakai 3 jenis tahapannya. Ya, ini saya pakai coret-coret aja biar teman-teman biar kita ngobrolnya lebih enjoy gitu ya. Nah, tahapan yang pertama adalah sebelum. Nah, bentar, saya tengahin dulu. Nah, jadi tahapan yang pertama adalah sebelum transaksi. Nah, jadi yang pertama sebelum. Kemudian tahapan yang kedua itu ada yang namanya saat transaksi, dan ini setelah ketiga adalah setelah transaksi. Transaksi atau pembelian sama aja ya. Nah, jadi sebelum transaksi ini adalah biasanya ada di proses marketing ya. Karena sebelum transaksi itu kan berarti kita kenalan produk, kita edukasi produk, kita follow up customer. Nah, itu kan letaknya di sini rata-rata ada di bagian marketing. Maka insya Allah ini tidak kita bahas detail ya. Gitu. Nanti kalau teman-teman pengen bahas detail ya nanti kita share untuk cara berpikirnya gimana. Nah, kemudian kita bahas yang kedua adalah saat transaksi. Nah, saat transaksi ini tahapannya seperti apa? Nah, teman-teman coba deskripsikan tahapannya. Misalkan ketika tim marketing, misalkan tim Facebook Ads kemudian berhasil mendatangkan leads, ya maka di sini tahapannya dia menjadi leads. Ini tahapan pertama, gitu. Kemudian kita detailkan lagi setelah leads apa? Ya mereka nanya-nanya kan, maka kita ada standar yang namanya impresi. Nah, ini kalau di tempat saya murni sharing teman-teman jadi biar langsung oh kayak gitu gitu loh. Nah, jadi teman-teman nanti boleh ambil poinnya gitu ya, tidak harus sama gitu ya. Nah, kemudian tahapan yang ketiga kita adanya small talk. Small talk itu penggalian kebutuhan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah hukum timbal balik gitu kan. Nah, kemudian di sini di dalam ini ada yang namanya biasanya kita ada mindset yang kita install ke ya, jadi ada mindset lagi yang kita install ke teman-teman CS. Nah, ini biasanya terjadi di bagian ya ini marketing. Nah, ini tugasnya marketing biasanya. Kalau ini transaksi, ini tugasnya customer service. Nah, ini. Nah, kalau setelah transaksi ini tugasnya CRM, Customer Relationship Management. Nah, gitu. Relationship Management. Dan biasanya ada satu lagi, operasional. Nah, jadi kita bagi menjadi 3 tahap ya. Itu yang pertama sebelum, yang kedua saat, dan yang terakhir adalah setelah. Nah, jadi teman-teman, contohnya nih di tempat kami itu ketika jadi leads itu kita ada standar yang namanya standar impresi. Ya, impresi itu ya kita bagi menjadi beberapa jenis impresi. Ya, nah ini impresi kita bagi menjadi 3 jenis impresi. Yang pertama impresi standar. Ya, nah kemarin mungkin teman-teman kalau kemarin sudah pernah ikut yang pertemuan sebelumnya mungkin sudah tahu yang ini ya, cuman kita coba lebih strukturkan lagi. Nah, kemudian menyenangkan, kemudian yang terakhir adalah semangat. Nah, jadi teman-teman impresi itu ada 3 jenis. Ini yang kita ajarkan ke teman-teman customer service. Ya. Nah, impresi standar itu contohnya, ini contohnya siapa nih yang aktif hari ini nih? Misalkan Mas siapa nih, Pak Basuki gitu ya, atau Mas Aris gitu ya. Nah, kalau sama Pak Zuki ini nggak enak nih, Pak Basuki lebih senior dari saya. Mungkin Mas Aris saja gitu ya. Oke, jadi impresi ya, impresi standar itu misalkan nih Mas Aris datang di sebuah toko kemudian nanya, Mas celana di mana ya gitu. Jadi ada di sebuah toko pakaian, Mas Aris pengen beli celana kemudian tanya Mas kalau mau cari celana di mana?
Kemudian dari salesnya ngomong, oh di situ Mas, nah, cuma ditunjuk di situ ya. Nah kira-kira gimana perasaan Mas Aris atau misalkan Mas Eko gitu ya ketika beli celana kemudian hanya ditunjukin di situ. Kira-kira ada yang berkesan nggak? Itu ya kurang puas, nggak respect ya. Nah akhirnya kita malah jadi ya nggak respect bahkan mood belanja kita hilang. Nah itu impresi yang pertama. Impresi yang kedua adalah Mas Aris nanya, "Mas, celana di mana?" "Oh, di sana, Kak," gitu. "Mari saya antarkan." Kemudian Mas Aris dijelaskan, "Kira-kira mau cari, celana yang apa ya, Kak, ya?" Atau, Mas misalkan manggilnya, "Celana apa ya, Mas?" Gitu. Nah, kalau celana ini model A ada di sini, kalau model B ada di sini. Dan kebetulan kita ada yang baru diskon, Kak. Nah, tempatnya di sini. Nah, yang didiskon yang ini. Silahkan kira-kira, Mas Aris atau Kak Aris, tertarik mau beli celana yang mana, gitu. Nah, ketika dapat pelayanan seperti itu, ketika ditanya, kemudian diantar, kemudian setelah itu dijelaskan, kira-kira seneng nggak? Gitu. Perasaan kita seperti apa kalau ketemu customer service yang seperti itu? Ya, kita menyenangkan atau biasa senang gitu ya. Nah, maka itu impresi yang menyenangkan. Kemudian ada impresi yang di atas menyenangkan ya. Jadi, di atas yang menyenangkan itu dia bukan hanya menjelaskan, tapi dari gestur tubuhnya dia itu semangat melayani kita, dia full senyum lihat wajah kita, "Oh iya Kak, silahkan dicoba dulu," gitu. Dan, kalau Mas Aris berkenan nanti dicoba aja Kak, nggak apa-apa gitu, nanti nggak apa, mau mau jadi diambil atau nggak diambil nggak apa-apa silahkan, saya siapin, celananya ya, nanti Mas Aris bisa coba di sini, gitu. Nah, ternyata Mas Aris seandainya tidak jadi beli, ya tidak jadi beli, kemudian, "Oh ya nggak apa-apa Kak, terima kasih ya sudah berkunjung," gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari ekspresinya bukan hanya senyum, tapi juga semangat dan bahkan mereka rela direpotin sama kita, gitu ya. Jadi kita tuh nanya-nanya niatnya, kemudian dia rela ditanyain, kemudian, rela direpotin sama kita meskipun tidak beli gitu. Kira-kira teman-teman, eee, apa perasaannya gimana? Kira-kira pengen nggak setidaknya kita juga bilang, "Makasih makasih ya Mbak, udah dilayani dengan baik." Kira-kira kita pengen nggak setidaknya ngomong makasih deh kalau nggak beli gitu, atau kita doakan semoga laris dagangannya, semoga nanti setelah kita ada yang beli dan seterusnya. Nah, biasanya kita akan sangat senang ketika impresi mereka semangat dan bahkan ya saya pernah, berkunjung di sebuah, restoran di mana terjadi overload. Biasa kalau overload kan capek ya, apalagi kalau restoran gitu, bener nggak? Bawa barangan apa, makanan yang jauh, jalan kaki, kemudian harus, apa, bolak-balik berulang kali, overload, saat itu overload, antriannya sampai 1 sampai 3 jam gitu ya. Ada yang 1 jam sampai 3 jam, saya dapatnya 2,5 jam baru dapat. Nah, biasa ketika sebuah restoran itu overload, biasanya kan energinya menurun, bener nggak? Ketika energinya menurun kan, apa, senyumnya mulai hilang, bener nggak? Senyumnya mulai hilang. Nah, mulai, kelihatan capek gitu. Nah, ketika kelihatan capek, ternyata yang overload itu, yang seharusnya dia capek, dia tetap senyum, gitu. Dan dia bahkan menyajikan sambil, bercanda dengan customer-nya, itu kan luar biasa. Di kondisi yang capek, dia tetap bisa tersenyum, itu kan luar biasa. Gitu. Nah, jadi, ada 3 impresi yang kita ajarkan ke teman-teman CS ya, standar, menyenangkan, dan semangat. Nah, impresi itu tadi contoh kalau kita offline ya, kalau kita offline. Nah, lalu bagaimana kalau kita online? Nah, maka komunikasi dalam buku, How to Talk to Anything to Anybody ya, itu ada 3 yang mempengaruhi, 3 elemen dari komunikasi. Yang pertama adalah body language, yang kedua adalah intonasi, yang ketiga adalah bahasa, ya. Nah, ternyata yang paling penting dalam sebuah komunikasi dalam mempengaruhi orang itu adalah yang pertama, yaitu body language. Nah, kalau offline itu ketemu body language, lalu gimana kalau online? Gitu. Kalau online apakah customer bisa melihat body language kita? Maka body language itu adalah visual. Ya, kita coba gimana kalau online? Nah, maka ternyata body language itu bisa diwakilkan dengan yang namanya emoticon. Gitu. Jadi emoticon itu kan memvisualisasikan kita bahagia, kita senyum, kita sedih kan memvisualisasikan dari ekspresi wajah kita, benar nggak? Nah, maka body language itu kita, wujudkan dalam bentuk emoticon. Nah, kalau emoticonnya standar ini biasanya ya ini tanpa tanpa emoticon. Nah, ya. Kemudian kalau menyenangkan emoticonnya senyum. Ya, senyum, ramah dan seterusnya. Nah, kalau yang semangat itu tidak cukup senyum, ya. Kenapa? Kalau senyum di setiap tempat itu pun senyum, benar nggak? Kan kalau kita rekrut CS ada nggak yang standarnya tidak suka senyum?
Pasti kalau kita cari CS adalah orang yang suka senyum, benar nggak? Orang yang ramah, humble, murah senyum, benar nggak? Kalau itu standar kita rekrut CS. Maka semangat itu tidak cukup senyum. Nah, maka harus hiperbola. Nah, hiperbola. Maka impresi yang kita pakai di Gmap itu harus hiperbola. Impresi apa yang kita pakai? Nah, hiperbola itu yang kita pakai misalkan mata keluar bintang gitu. Jadi harus harus hiperbola gitu loh. Kayak teman-teman ketika chat sama seseorang yang disayangi gitu ya. Kemudian dikasih hadiah kan muncul hiperbolanya bahagianya, benar nggak? Ketika teman-teman dikasih kejutan itu kan muncul, ya nggak? Nah, kita harus hiperbola seperti itu. Mata keluar bintang ini biasa yang saya pakai ya dalam standar customer service. Nah, kemudian apalagi mata keluar bintang, mata keluar love. Nah, ini kemudian tiup apa? Tiup peluit itu ya. Jadi kayak seneng banget gitu peluit gitu ya. Nah, kemudian ada pamer otot, artinya siap gitu kan. Nah, terus apalagi hiperbolanya ya. Terus ini ya, ring malaikat. Jadi ada ring malaikatnya ya, malaikat gitu. Nah, terus apalagi tentara artinya kita siap. Ya, kemudian gambar sepeda artinya gas gitu, gas gitu. Ya, jadi kita pakai yang hiperbola seperti itu. Ya, ini untuk impresi yang menyenangkan. Nah, ini yang biasa kita pakai. Kemudian yang jarang kita pakai itu biasanya yang ini, yang senyum itu jarang kita pakai. Kenapa? Ini impresi standar. Di mana-mana standar customer service ya senyum, bener nggak? Maka kita tidak pakai impresi yang menyenangkan. Kita ambil yang paling atas yaitu semangat. Kenapa? Karena kalau kita ngomong, ini reputasi standar ini ada di level negatif, ya. Kalau menyenangkan itu ada di netral karena di mana-mana sudah seperti itu, maka sudah sewajarnya kita berikan. Kalau di sini tidak setiap orang bisa. Makanya ini impresinya adalah positif. Gitu. Nah, senyum tidak kita gunakan, kemudian salam Sri Kandi juga tidak kita gunakan. Nah, kenapa? Karena salam Sri Kandi itu kan tandanya minta maaf. Kalau minta maaf berarti servis kita tidak sempurna, benar nggak? Pasti ada kelemahannya. Nah, lalu buat apa kita membuat SOP kalau itu tidak sempurna kan seperti itu. Berarti ada yang lengah dari SOP kita, berarti yang salah siapa kita kan gitu. Nah, berarti kalau kita masih pakai salam Sri Kandi, berarti kita belum memperbaiki, belum serius membangun service culture itu tadi. Gitu. Jadi permintaan maaf kita jarang gunakan kecuali kalau benar-benar kita salah. Kemudian yang tidak pernah kita gunakan ada emoticon yang sedih. Ini tidak kita gunakan sama sekali. Gitu. Ya, setidaknya kalau kita berbuat salah, kita pakai emoticonnya seperti ini. Itu kecuali kalau salahnya fatal baru kita gunakan sedih, tapi rata-rata tidak kita gunakan impresi sedih. Nah, ini untuk standar yang kita gunakan. Jadi kalau teman-teman seandainya berinteraksi dengan timnya di Gmap, itu biasanya impresinya itu yang semangat. Nah, sekarang teman-teman kira-kira ya, nanti saya akan ajari cara menginstal ke timnya seperti apa. Kira-kira teman-teman mau impresi yang menyenangkan atau semangat kira-kira? Silahkan teman-teman pilih ya, tulis di kolom komentar kira-kira saya pengen yang ini Mas gitu. Ini opsional gitu ya. Saya tidak harus semangat, tidak harus sama dengan saya. Menyenangkan pun nggak apa-apa gitu kan. Itu menyenangkan, yang penting jangan standar. Cemung gitu. Oke. Nah, gitu ya Mbak Yusnita ya. Ada emoticonnya seperti itu. Nah, semangat. Oke. Nah, kemudian gimana caranya? Jadi teman-teman ini nanti dituangkan dalam SOP ya. Ini dituangkan dalam SOP. Ya, contoh-contoh emoticon seperti apa, dikasih contoh. Nanti teman-teman kayak ketika pelanggan jawab ini, jawabannya ini, pelanggan nanya ini, jawabannya ini. Jadi dikasih kayak skrip gitu, Mas Eko. Ya, Mbak Yunita, Mbak Widi itu dikasih contoh skrip yang dimana impresi kita harus seperti ini. Jadi kalau teman-teman belajar Kaizen, ada yang sebelum sama after. Ini sebelum diberesin, ini sesudah diberesin. Jadi ada yang bagus, ada yang buruk gitu kan. Gitu. Jadi coba saya cariin ya. Jadi ada contoh salah, ada contoh benarnya. Kaizen before after. Nah, jadi kalau teman-teman belajar Kaizen, nah ini contoh before after gitu. Ya. Nah, ini contoh sebelum pakai sistem ini sudah improvement. Jadi ada baik, ada buruknya. Sebelum nggak ada impresinya, sesudah ada impresinya. Jadi ada contoh baik dan buruknya.
Itu teman-teman susun dalam sebuah tabel ya, sehingga orang tahu, oh kalau ini nggak boleh, kalau ini boleh, gitu loh. Ya. Nanti dikasih contoh banyak chat, nanti tim CS kita bisa mempelajari. Nah, ini before Kaizen, ini setelah Kaizen, gitu. Nah, jadi ada contoh baiknya, contoh buruknya, contoh sebelum di Kaizen. Nah, ini. Ya, jadi teman-teman coba ini bisa diimplementasikan ke standar SOP CS. Ya. Nah, itu yang pertama. Teman-teman bisa menginstal dengan cara membuat standar before dan after. Nah, yang kedua adalah cara yang saya lakukan adalah dengan saya memakai impresi itu duluan. Jadi Mas Eko Wahyudi sebagai brand owner, Mbak Widi, Mbak Unesa sebagai brand owner dipakai dulu. Ya, jadi kalau Mas Wahyudi ngecat timnya harus pakai emoticon yang semangat. Gitu. Kalau Mas Wahyudi semangat, timnya enak nggak balesnya datar-datar aja sedangkan kita semangat? Pekewo nggak ya istilah Jawanya kalau balesnya tidak ikut emoticon kita? Gitu, nggak nyaman, bener nggak? Kalau ownernya pakai semangat, pasti timnya yang di-chat juga ikut semangat, bener nggak? Karena kalau dia tidak memirroring, dia nggak nyaman dengan kondisi itu, bener nggak? Masa kita udah pakai mata bintang, dia nggak membalas ada mata bintangnya kan gitu. Nah, jadi itu memang awalnya mereka akan terpaksa ketika membalas chat kita dengan standar yang sama. Mereka akan terpaksa memang awalnya karena mereka belum terbiasa. Tapi ketika saya ngechat kalau di Gmap itu ada Mbak Nana, ada Mbak Ida, kemudian ada semua tim desainer. Itu saya ngechat dengan impresi yang seperti itu. Lama-kelamaan dia balesin saya seperti itu juga. Lama-kelamaan itu menjadi standar. Gitu. Jadi cara menginstalnya adalah dipraktekin dulu dari atas ke bawah. Jadi intinya di atas. Atas ke bawahnya siapa? Kalau saya circle-nya supervisor karena saya tidak punya manajer gitu ya. Jadi saya belum punya manajer. Nah, saya masuk ke supervisor. Supervisor saya seperti itu. Supervisor menangani timnya operasional itu dengan cara yang sama, maka akan turun ke bawah. Jadi diinstal dari atas ke bawah dengan mencontohkan secara langsung dimulai dari diri kita. Nah, cara menginstalnya seperti itu. Biasanya 1-2 bulan itu sudah terinstal. Gitu ya. Nah, itu. Jadi, ini yang pertama impresi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Monggo, nanti, saya masuk ke standar yang kedua. Nah, silahkan kalau mau ditanyakan. Nanti khawatirnya terlalu penuh gitu. Baru satu pembahasan. Ya, yang pertama tadi visi ya, visi kita tentukan. Kemudian yang kedua adalah, impresi tadi. Ya, ini contoh di tempat saya, tidak harus sama. Tidak harus sama. Ya ini saya benar-benar murni sharing gitu kan. Karena saya biasanya kalau sharing ya langsung gitu memberikan contoh biar teman-teman, punya gambaran secara utuh gitu. Itu monggo ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Kalau lanjut silahkan ketikkan lanjut, kira-kira sudah cukup dimengerti atau belum, sudah cukup jelas atau belum? Kalau sudah jelas ketikkan jelas gitu ya biar saya tahu atau kalau kecepatan bilang, "Mas, kecepatan." Gas. Oh iya. Nah, kira-kira gimana? Ya ini impresinya sudah mulai semangat nih ya kan, jelas itu alhamdulillah. Ya sudah mulai ada gambaran ya, langsung dipraktekin gitu kan, gitu. Nah, oke. Ya berarti lanjut ya? Oke, lanjut jelas, lanjut, bismillah. Oke, nah terus yang kedua adalah ini ada yang namanya small talk. Nah, coba teman-teman bayangin ya, ada customer kemudian ngechat kita, kemudian, "Mbak, mau nanya kerudungnya ada warna apa saja gitu ya. Nah, misalkan ketika orang nanya kerudungnya warna apa saja, kemudian kita ngasih semua katalog kerudung ya, kemudian kita kasih semua warna. Nah, apakah itu sesuai dengan masalahnya customer atau tidak? Kita nggak tahu, tiba-tiba kita langsung closing. Nah, kira-kira gimana? Bisa menyelesaikan sudah tentu bisa menyelesaikan masalah customer atau belum? Ya, orang nanya jadi leads, kemudian tiba-tiba kita langsung ngasih katalog. Nah, kira-kira kita bisa memahami masalahnya customer atau tidak? Gitu. Nah, jadi kalau, eee, nah ini ada komentar ya, belum. Nah, jadi ya teman-teman kalau teman-teman, ini dalam buku juga sama, buku How to Talk to Anything to Anybody. Nah, itu jadi small talk itu istilahnya adalah, basa-basi gitu ya, basa-basi untuk menggali, kebutuhan customer, ya menggali masalah dari customer. Jadi teman-teman kalau kita belum tahu masalahnya customer, itu haram hukumnya kita jualan, gitu. Jadi, penjual yang baik itu bukanlah penjual yang pintar berbicara, tapi orang yang pintar bertanya dan pintar mendengarkan.
Itu jadi teman-teman standar small talk ini adalah standar bagaimana kita bisa menggali ya kebutuhan dari pelanggan. Nah, misalkan nih Mas Eko event organizer ya, wedding organizer, betul ya? Nah, nah itu kira-kira pertanyaan sebelum closing apa Mas? Kira-kira pertanyaan sebelum closing. Jadi 1 sampai 3 pertanyaan. Izin ya, biasanya sih tanya dekorasi, terus tanya Nah, catering, lalu dapat oke. kalau sama gedungnya gimana, misalkan gitu. Oke, pertanyaan catering gimana, Mas? Untuk berapa porsi gitu? Atau gimana? Iya, menunya apa aja, terus Beneran yang ditanya menunya atau budgetnya? kliennya kalau dia masuk sih biasanya Hmm. langsung tanya, kalau di sini ini menunya dapat apa aja sih, misalkan harganya kan udah ada paketnya tuh misalkan. Nah, di Nah kan paket itu belum dikasih paket harga. Masih dia mau nanya, Mas mau nanya catering. oh Belum dikasih enggak, paket ketika harga. kalau belum tanya paket sih biasanya ya dia cenderung apa ya, tanya Hmm. range harga sih. Jadi kalau Nah, paket ini berapa, kalau paket di hotel berapa, paket di rumah berapa, itu gitu. berarti kalau boleh tahu budget per hanya berapa gitu. Bener nggak? Ditanyain nggak itu dari kita? Kita yang nanya ke customer. Iya, betul. Maksudnya Oh kita yang nanya. Betul kan? iya, kalau kita sih tanya pertama tanggalnya dulu, Ah, biasanya kapan oke. Kak, buat kapan, terus Oke. konsepnya di gedung, hotel atau resto. Betul. Nah, itu Eh, Mas. Itu eh, maksudnya. Kalau boleh tahu untuk tanggal berapa gitu kan? ya Untuk tanggal berapa? Nah, rencana mau ya di mana? Di di rumah, gedung atau resto, hotel, rumah, gedung, gitu. resto, atau hotel. Ya, Apa lagi? terus jumlah tamunya kira-kira berapa Kak? Itu Nah, buat hitung itu. ini sih. Oke. Jumlah tamunya berapa? Oke, lanjut. Konsepnya modern, tradisional, Nah, atau gimana? oke. Konsepnya mau modern, apa tradisional? Ya, Terus? udah sih. Biasanya kan alternatifnya itu Ya, antara atau tradisional gitu ya. ya atau tradisional. Oke. Apa lagi? eh Apa ya? Budget ya enggak? Ya, budget. Coba jarang sih biasanya langsung ngomong ke budget. Oh ya. Berarti pertanyaan dijawab baru masuk ke budget. Ya, kalau dia terbuka soal budget baru kita sampaikan, ya Ya. mengarahkan ke sesuai paketnya dia Oke, ini. siap. Nah, jadi dari pertanyaan ini Mas Eko bisa merekomendasikan eh, produk yang tepat enggak untuk klien, untuk customer? eh Saya mau Belum, dihitung, Mas. belum. Kalau sekadar merekomendasikan bisa, cuma nanti pasti perlu pendalaman lagi karena Oke, kadang itu ada orang yang kita oke, sebutnya fanatik sama MUA, ada yang ya, fanatik dekor A, ada yang oke, fanatik busana A. Nah, itu kan mempengaruhi juga. oke, Jadi kadang siap. kebutuhannya udah digali, keinginannya belum. Biasanya di situ. Oke. Jadi gedung ya. Nah, Mm. kemudian jumlah tamunya berapa? Berarti gedung nanti ini bisa mengerucutkan pada saya pengen mau di gedung, Mas. Nah, ya. Nah, setelah itu gimana? Mas Eko akan nanya apa lagi? Kalau di gedung, maka nanti otomatis kita Hmm? sekilas spill paket-paket gedung kita ada apa aja. Oke, Misalkan ini udah lengkap sama all in, misalkan entertain oke, udah lengkap dan sebagainya. Terus oke. tanya juga kan konsepnya berapa, konsepnya mau gimana. Udah Nah, dapat venue-nya atau belum? Misalkan belum, kita juga ada rekomendasi yang sama wedding sama gedung sudah all in. oke, ya, ini ya. Nah, gitu. Nah, nanti berarti SOP yang dibuatkan TCS kan ini. Nanti yang dibuat Mas Eko adalah paket gedungnya dalam bentuk gambar visual, bener gak? Ya, Kemudian sampling-sampling konsep, kan dia baru milih, bener gak? ya, Kemudian penawaran venue, oh kita ada beberapa venue. Nah, kira-kira mau yang seperti ini nih contohnya, tempatnya di sini. Nah, gitu kan. Nah, maka ya. yang harus distandarisasi ininya, Mas, cara jawabnya. Hmm. Nah, jadi ada pola pertanyaan di mana dari pertanyaan itu tuh sudah kita tuh sudah menyiapkan semua jawaban, Mas. Gitu. Jadi, oh saya paling di gedung, oh kalau gedung cara jawabnya seperti ini.
Gitu. Oh, kalau gedung kita ada rekomendasi gedung yang menarik, Bu, ini gedung baru. Nah, tempatnya di kota ini gitu kan. Nah, ini ada tempat yang seperti ini gitu. Atau kalau gedung ada beberapa konsep, ada konsep ini dan ini. Kira-kira Ibu tertarik yang mana? Jadi sudah disiapkan jawabannya, Mas Eko. Gitu. Jadi dikasih sampling jawabannya. Gitu. Dengan impresi yang tadi sudah ditentukan. Gitu. Ya, dan juga bisa juga dikasih jawaban yang detail gitu, yang detail itu artinya tidak selalu panjang ya, detail itu mencangkup semuanya gitu, dan tidak selalu panjang gitu. Jadi pendek tapi pesannya sampai semua itu termasuk detail gitu. Jadi ini disiapin ya, dari penawaran posternya, kemudian chattingnya itu disiapin gitu. Jadi si CS nanti tinggal ngasih gitu loh Mas, sudah kita setting gitu. Nah, kalau sekarang sudah di-setting juga kelihatannya. Pasti sudah di-setting. Sudah belum, Mas? Eh, belum sih, kita mau kepikiran ini barusan bikin kayak itu tadi Heeh. template di WA ya berarti ya. Iya, Balas cepat gitu ya. bukan template di WA, Mas. Apa contoh sampling saja. Kalau pakai balas cepat nanti akhirnya kan itu jadi sebuah format yang kaku gitu loh, Mas. Hmm. Gitu. Kadang kala kan kita harus manggil Mbak, kita harus manggil Bu, kita harus jawab yang apa dulu baru kita sambungin gitu loh. Nah, itu jadi kayak kerangkanya saja kurang lebih seperti itu. Nah, Oh, gitu. Nah, ketika kita coba bertanya, kita bisa nggak memahami kebutuhannya customer? Bisa ya? bisa bisa. Bisa, karena oh ternyata dia maunya di gedung konsepnya A, kemudian venue-nya di sini, baru kita bisa ngasih penawaran kan? Iya iya. Nah, maka terakhir kita kasih penawaran. Maka teman-teman ya dalam small talk ini teman-teman coba tetapkan 1 sampai 3 pertanyaan kalau khusus produk yang panjang ya, karena WO itu kan eh, bukan cuman weddingnya tapi cateringnya ya ininya gitu. Jadi bukan cuman satu komponen. Nah, kalau panjang silahkan boleh 5 itu 5 pertanyaan. Teman-teman tulis ya pertanyaan ini dan siapkan semua jawabannya, dan jawabannya harus benar-benar mencangkup poin-poin yang harus disampaikan sama si CS gitu. Jadi SOP yang kedua itu, Mas. Ya. Jadi sama sampling chat ya. Jadi sampling chat before after gitu kan. Misalkan ada yang nanya kan di sini, misalkan di sini satu misalkan langsung dikasih penawaran, yang ini ditanya dulu kalau boleh tahu rencana di gedung di ini atau di ini. Nah, ini ada contohnya. Kemudian dikasih gambar. Nah, nanti elemen pendukungnya bisa dikasih gambar-gambar kayak kalau di saya kan saya kasih penawaran paket-paketan harga ya. Jadi contohnya di sini. Nah, ini pendukung-pendukung dari pertanyaan yang sudah disetting tadi. Misalkan ini. Jadi pendampingan kan. Nah, kalau boleh tahu kebutuhannya pendampingan apa gitu. Oh, reseller, maka nanti kita bisa kasih ini gitu loh. Jadi paket-paketan seperti ini Mas Eko bisa susun sejak awal. Dan kalau bisa paketan itu yang orang lihat langsung paham, Mas. Nah, jadi kalau bisa 1 lembar aja. Jangan kayak buku buku apa ya, buku menu kuliner gitu kan. Kalau kuliner kan harus panjang kan, itu kalau dalam dunia online itu terlalu membuang waktu, membuat orang lama mengambil keputusan. Gitu. Nah, gimana caranya kita biar mempersingkat orang ambil keputusan, maka kita bisa membuat penawaran 1 lembar yang bisa sudah mencangkup semua jenis gedung. Gitu. 1 lembar yang sudah mencakup semua jenis venue. 1 lembar yang mencakup semua jenis makanan catering. Gitu. Jadi sudah dibuat paket-paketannya. Nah, kira-kira memungkinkan nggak, Mas Eko, untuk dipersimpel? Nanti ada alasannya sebenarnya. Kenapa? Karena orang mau wedding kan itu biasanya momen sekali seumur hidup. Maka orang nggak paham-paham banget soal wedding, bener kan? Ya rata-rata seperti itu. Mungkin ada yang ada yang cerai atau nikah lagi ada, cuman kan itu kecil. Rata-rata kan yang pertama kan gitu. Nah, artinya apa? Artinya mereka secara knowledge mereka rata-rata masih blank. Nah, kalau kita membuat penawaran yang terlalu panjang itu biasanya malah membuat mereka bingung. Kalau membuat mereka bingung itu biasanya malah tertunda yang namanya closing-nya, terlalu lambat. Gitu. Jadi closing kalau teman-teman punya produk di bawah 500 ribuan seharusnya 15 menit, 30 menit sudah harus closing. Gitu. Kalau Mas Eko yang biasanya closingnya seminggu, ini bisa nggak 3 hari? Dengan mempersingkat penawaran-penawaran itu akan jauh menghemat tenaga CS kita. Gitu ya.
Cukup dimengerti belum kira-kira soal small talk ini? Jadi teman-teman nanti susun 3 pertanyaan, kemudian di jawabannya, masing-masing rekomendasi dari jawaban pertanyaan itu teman-teman sudah siapkan semua. Dan tidak semua customer harus dijawab yang ini. Teman-teman bisa mengasih 3 alternatif jawaban. Oh, kalau dia masalahnya ini, jawabannya ini. Kalau masalahnya ini, jawabannya ini. Kalau masalahnya ini, jawabannya. Jadi kita sudah mempersiapkan jawaban di masing-masing permasalahan. Jadi bisa tepat. Gitu ya. Nah, kira-kira gimana? Sudah ada gambaran atau belum? Nah, itu yang kita tanyakan ya. Biasa yang kita setting seperti itu. Kalau skincare misalkan, kalau boleh tahu sebelumnya sudah pakai produk apa saja? Sudah berapa bulan, sudah berapa hari pemakaian, bagaimana dampaknya. Nah, di situ kan kita bisa analisa. Ketika sudah sekian bulan pakai, kemudian ternyata belum berdampak, kemungkinan ini. Nah, kita bisa kasih solusi kan seperti itu. Nah, kalau jualan mobil misalkan ditanyain berapa budgetnya, kemudian untuk di luar kota atau di dalam kota, mau yang CVT atau mau yang manual, gitu. Kemudian mau yang berapa seat, 5 atau 7. Nah, dari situ kan kita bisa mengerucutkan apa yang dibutuhkan oleh customer, gitu. Nah, kira-kira sudah cukup jelas atau belum sampai level yang kedua ini, yaitu level small talk. Itu yang kita jalankan biasanya jangan sampai kita itu jualan, kita merekomendasikan produk sebelum kita memahami kebutuhan dari klien atau customer kita. Kayak Mas Eko kan nggak bisa ujuk-ujuk langsung, "Oh Mbak ini kan ada paket ini aja," kan. Itu jadi malah nggak sesuai gitu, kadang-kadang malah gagal closing kalau terlalu cepat, bener nggak? Gitu. Jadi, small talk itu juga membangun ya, kalau teman-teman small talk-nya panjang, itu jadi orang tuh mau nolak itu agak susah, gitu. Kenapa? Karena itu namanya yes said kalau teman-teman belajar. Tapi dalam bentuk yang lain ya, tidak selalu iya iya iya, tapi dalam bentuk percakapan itu juga bisa semakin panjang, itu semakin orang akan susah untuk nolak kita, gitu. Ya misalkan nih Mas Eko datang, teman-teman misalkan contohnya Mbak Rizkia misalkan gitu, datang kemudian udah nanya banyak, setengah jam cuma nanya-nanya, kira-kira mau nggak jadi beli enak nggak? Ya pasti gitu. Nah, memang itu kita pancing agar mereka mau mengeluarkan unek-uneknya agar ada apa ya, ada ikatan emosi sehingga mereka enggak nyaman kalau menolak apa yang kita tawarkan, gitu. Monggo teman-teman boleh ditanggapi ya. Dan harus ditanggapi nanti kalau saya ngomong terus nanti suara saya habis gitu. Jadi harus ada jeda gitu. Nah, monggo teman-teman boleh ditanggapi. Kira-kira sudah cukup jelas atau ada pertanyaan monggo silahkan. Kalau sudah jelas ketikkan jelas atau lanjut, kalau pertanyaan silahkan ditanyakan. Mas, izin tanya boleh? Boleh boleh. Iya Mas, saya udah coba ya Hmm, small talk gitu. iya. Eh, Terus panjang juga, panjang dan lebar ya. Hmm, iya. Cuma entah kenapa Hmm, dia itu ketidakyakinannya masih besar. oke. Kalau diukur dengan angka, Hmm, closing rate saya itu buat saya pribadi ya, itu maksudnya dengan target saya pribadi itu masih hmm, kayaknya masih bisa deh dikejar. Sekarang iya, closing rate-nya itu 51% iya. via WhatsApp. Oke. Nah, kira-kira ada apa ya Mas ya sehingga terjadi apa tuh Ya, penolakan lah kira-kira iya. gitu. Oke, Terus nanti ya, lanjut. small talk yang saya maksud Hmm, itu eh, saya bikin ini sih Mas apa namanya hmm. semacam autoresponder gitulah. Itu sampai Oh, 17 kali, sampai 17 pertanyaan lah kira-kira kayak gitu. Apa oke. kebanyakan jangan 17 pertanyaan itu ini sih apa namanya Iya, nggak setiap chat gitu maksudnya iya, besok 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 kira-kira gitu. iya, iya, iya. Banyak kan Mas tadi kalau small talk terlalu banyak orang malah jadi bosen gitu ya. Gitu. Jadi intinya aja, intinya poin-poin yang penting apa ya. Tadi 1 sampai 3 ya. Kalau kalau memungkinkan kalau memang harus panjang ya 5 lah, 5 small talk gitu kan. Nah, jadi diambil penting poin-poinnya saja. Gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak nanya juga orang agak bosen gitu kalau kita terlalu banyak nanya benar nggak kita ditanyain terus gitu kan. Nah, itu jadi yang pertama ambil poin pentingnya, kemudian tadi autoresponder ya, kalau bisa small talk itu natural, itu jangan ter-SOP-kan.
Itu jadi standar SOP kita itu untuk contoh gitu loh. Contoh impresinya seperti ini, alurnya seperti ini, tidak harus sama persis. Gitu. Kalau 11 12 nggak apa-apa. Karena kalau autoresponder itu kan langsung dijawab, jadi kurang natural. Orang kalau coba teman-teman, ada nggak teman-teman mau membalas autoresponder? Ada nggak? Kita ngechat WA, kemudian ada autoresponder muncul gitu kan. Nah, kira-kira teman-teman balas nggak? Coba teman-teman, kalau ketemu autoresponder dibalas nggak? Coba teman-teman, coba kasih feedback deh, kalau ketemu autoresponder di Shopee, di mana, kira-kira dibalas atau kan enggak gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman ada yang mau tanya? Mungkin satu lagi sebelum kita masuk tadi, gimana mengatasi penolakan ya? Nanti saya kasih tipsnya cara mengatasi penolakan. Ya, Mbak Hana, monggo silahkan. Iya, baik. Terima kasih Mas Latif. Iya. Iya, kalau di klien saya ini ada klien dari personal, family, sampai ke government ya, Mas. Nah, yang mau saya tanyakan ini, ada contoh nggak dari Mas Latif terkait impresi? Oke. Mulai dari personal, family, sampai dengan government itu seperti apa itu Oke. sebaiknya? Ya, terima kasih. Contohnya ada di CS, Mbak. Jadi kalau mau minta contoh, ngecat aja CS-nya di Gmap. Jadi biar langsung apa Mbak Hana ya, Mbak Hana langsung Iya. tahu seperti apa gitu kan. Ya, Oh, iya, contohnya iya, oke. ada di implementasinya, monggo silahkan nanti coba chat deh, nggak apa-apa, nggak beli nggak apa-apa. Nanti nanya-nanya. Alhamdulillah. Nanti Iya. biar saya juga ngetes juga apakah sistem saya sudah berjalan atau belum. Kalau oh ternyata Iya. betulan yang dikatain Mas Ali, berarti insya Allah sistem sudah berjalan. Oh, Gitu. iya. Ya. Terus Terima kasih, Mas. ya siap. Terus untuk klien-klien yang mungkin formal ya, mungkin yang usianya jauh sama kita, mungkin tidak selalu dengan impresi yang berlebihan gitu loh. Jadi kita juga sebagai CS, kalau kita kliennya seperti ini, impresi semangatnya ada yang kita pilihin aja, yang boleh-boleh yang mana saja gitu. Karena impresi semangat kalau terlalu jauh nanti range umurnya sama kita, khawatirnya mereka tidak nyaman. Gitu. Jadi ada impresi semangat sesuai dengan buyer persona masing-masing. Gitu ya, kurang lebihnya ya. Gitu. Terima kasih Mas Latif. Oke, siap. Terus teman-teman, ada standar yang ketiga. Itu standar kita nggak banyak kok, cuma 3 teman-teman. Jadi insya Allah biar teman-teman nggak ngantuk ya. Nanti kalau banyak kan ngantuk nanti. Nah, jadi standar yang ketiga adalah hukum timbal balik. Ya, hukum timbal balik ini juga sering saya sampaikan ya kalau teman-teman ya. Misalkan kita pengen ketemu pasangan yang solih atau solihah gitu ya. Kalau kita laki-laki ya ketemu yang solihah, kalau kita perempuan ya ketemu yang solih gitu kan. Nah, gimana sih cara kita mendapatkan pasangan yang solih? Maka cara yang paling gampang adalah kita mensolihkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Benar nggak kira-kira? Atau kita pengen, misalkan kita pengen anak kita nggak mainan HP. Nah, gimana caranya agar anak kita tidak mainan HP? Maka kita tidak boleh main HP di depan anak. Benar nggak? Gitu. Ya, sekeras apapun kita menjauhkan anak kita dari HP gitu ya. Selama kita masih main HP di depan anak, dia akan tetap merengek. Benar nggak kira-kira? Nah, jadi teman-teman, ya, kalau kita pengen apa, itu kita mulai dari diri kita diri kita sendiri terlebih dahulu. Gitu ya. Itu hukum timbal balik. Jadi kita pengen apa, ya kita mulainya dari diri kita terlebih dahulu. Nah, kemudian ya, yang kedua adalah misalkan nih, saya sama Mas Widi gitu ya, Mas Widi Yuritama gitu ya. Nah, Mas Widi saya misalkan tetangga barunya Mas Widi saya baru pindahan, ya. Karena saya baru pindahan, saya syukuran biasanya. Maka saya ketuk pintu rumahnya Mas Widi, "Assalamualaikum Mas Widi, perkenalkan saya Latif Setiawan, baru pindahan dari Jogja," gitu. "Ini alhamdulillah saya di sebelahnya Mas Widi, ini ada sedikit oleh-oleh, sedikit bingkisan buat Mas Widi," gitu. Nah, kemudian saya antarkan ke tempatnya Mas Widi. Kemudian, misalkan saya kerjanya dinas di luar kota, maka ketika saya dinas ke luar kota, ketika saya mau balik gitu kan, kemudian saya sempatkan untuk beli oleh-oleh. Ya, kemudian saya ketok pintu lagi, rumahnya Mas Widi, kemudian Mas Widi ini ada sedikit oleh-oleh buat Mas Widi. Kemudian ketika saya sama keluarga ya, saya misalkan makan malam atau apa, kemudian saya juga nggak lupa untuk bungkusin gitu kan. Nah, tetangga saya ada Mas Widi ini saya bungkusin untuk Mas Widi, saya ketuk pintu lagi, saya kasih ke Mas Widi. Kemudian ketika saya hajatan ya, saya juga selalu sisihkan ya, saya coba selalu sisihkan, kemudian saya ketuk pintu lagi, kemudian saya kasih ke rumahnya Mas Widi.
Nah, ke Mas Widinya langsung gitu ya, saya ketuk pintu secara personal. Nah, kira-kira Mas Widi, kalau itu Mas Widi atau teman-teman Mbak Onisa, Mas Eko, dan teman-teman sekalian punya tetangga yang sering bersedekah, sering memberi kita makanan gitu, seperti itu. Kira-kira ada nggak keinginan dalam hati kita suatu saat nanti kita membalas kebaikan dari tetangga kita tersebut? Kira-kira ada nggak dorongan dari hati kita? Kalau setiap hari tetangga kita, ya hampir setiap hari lah, mungkin 2 hari, 3 hari sekali, sering ngasih sesuatu ke kita. Ada nggak dorongan untuk kita? Ada. Nah, cara membalas kebaikannya gimana? Nah, misalkan teman-teman ini adalah Mas Widi gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman ini adalah Mas Widi yang ada tetangga yang seperti itu. Teman-teman pengen cara membalas kebaikannya seperti apa? Ya, kalau ada teman yang tetangga yang senang bersedekah, yang selalu ketuk pintu kita ketika dia makan apa ya, intinya sampai apa yang terhidang di meja makan tetangga kita juga terhidang di meja makan kita gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman pengen membalas kebaikannya dengan apa? Boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Ya, kira-kira pengen balas kebaikannya dengan apa? Ayo. Silakan monggo. Dengan apa? Sudah ada yang menjawab? Pengen balas kebaikannya dengan apa? Nah, jadi bisa dibalikin piringnya, yang minimal sama, kan bener kan? Minimal sama, bener kan? Nah, jadi kalau kita pengen anak kita nggak main HP, ya kita harus sama, bener nggak? Jadi setidaknya sama. Kebaikan itu akan kembali setidaknya sama ke kita, setidaknya ya. Kalau bisa lebih, dikasih lebih, bener nggak teman-teman? Ya nggak? Tapi setidaknya sama, gitu. Nah, seandainya kita misalkan, wah ini rezeki kita baru nggak lancar misalkan ya, atau rezeki kita baru sedikit atau belum mampu untuk memberikan makanan. Setidaknya ketika ada tetangga kita butuh sesuatu, kita siap bantu. Benar nggak kira-kira? Ya, ada apa yang butuh dibantu, kita siap bantu. Atau setidaknya kita seandainya tidak bisa membantu tetangga kita saat itu, ya maka setidaknya kita mendoakan kebaikan untuk tetangga kita. Benar nggak? Gitu. Jadi yang yang kami yakini adalah kebaikan itu akan kembali ke kita. Jadi teman-teman, pelanggan itu entah closing ataupun tidak closing, kalau teman-teman berikan jawaban yang baik dari awal ya, dari membangun impresi sampai small talk ini dijalankan, meskipun dia tidak closing, belum tentu ya cara dia membalas kebaikan kita dengan closing. Bisa jadi ketika dia belum closing memang belum punya dananya. Bisa jadi karena dia belum butuh, tapi belum tentu dia tidak membalas kebaikan itu. Bisa jadi 1 tahun lagi dia closing. Bisa jadi ketika ada temennya yang butuh wedding organizer, maka dia akan rekomendasikan Mas Wahyu, Mas Eko. Kenapa? Karena Mas Eko sudah ngasih experience yang maksimal di situ. Gitu. Bisa jadi kalau seandainya tidak bisa memberikan rekomendasi, setidaknya akan mendoakan kebaikan. Nah, kalau kita didoakan kebaikan sama pelanggan-pelanggan kita, insya Allah bisnis kita berkah. Kenapa? Karena ya banyak orang yang mendoakan kita yang terbantu dengan adanya perusahaan kita. Gitu. Jadi itu akan kembali. Jadi ini yang harus diinstal ke CS, tidak ada yang sia-sia. Entah closing atau tidak closing itu tidak ada yang sia-sia, pasti akan kembali ke kita dengan caranya sendiri-sendiri. Gitu loh. Pasti kebaikan itu akan kembali kita dengan caranya sendiri-sendiri. Gitu. Terserah Allah mau caranya seperti apa gitu kan. Nah, tapi yang kita yakini pasti akan kembali ke kita. Benar nggak? Kalau teman-teman sekarang tanam kebaikan, insya Allah mudah nggak kehidupan kita? Ya pasti akan kembali gitu. Nah, belum lagi kita dapat pahalanya kalau kita ikhlas, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada perniagaan yang sia-sia ketika kita berniaga kepada Allah. Nah, kenapa? Karena Allah itu berniaga yang dihitung bukan untung ruginya, yang dihitung adalah ikhtiar atau prosesnya. Karena tidak akan beranjak 2 telapak kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 hal. Salah satunya dari mana rezekimu. Nah, kalau dari mana rezekimu kan berarti yang ditanya adalah prosesnya. Berarti yang dihitung Allah adalah prosesnya. Maka kita sudah mendapatkan pahala. Gitu. Ini juga harus diyakinkan di install ke CS. Kalau sebenarnya kamu nge-CS itu nggak ada yang sia-sia kok. Gitu. Jadi tugas kita hanya memaksimalkan ikhtiar. Entah nanti closing atau tidak closing, itu ya udah urusan Allah. Gitu. Ya, jadi teman-teman, di sini kita ada, kalau ini mindset teman-teman bukan standar, tapi kita tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia, kemudian berikan yang terbaik. Jadi berikanlah yang terbaik, karena itu akan kembali ke kita sendiri, akan kembali ke CS-nya itu. Ya.
entah gimana cara Allah membalas kebaikannya, pasti ada cara kembalinya, gitu ya. Nah, bisa dengan cara kita lebih bahagia, dengan misalkan kita dalam katakanlah dalam kondisi yang berbahaya, kemudian Allah selamatkan kita, misalkan kayak nyebrang mau ditabrak motor, kemudian Allah selamatkan, banyak. Jadi rezeki itu tidak selalu berupa materi, tapi kebaikan-kebaikan, ketenangan hati itu juga rezeki yang Allah berikan kepada kita. Oke. Nah, ini 3 standar yang 3 standar ini ada di tahapan sebelum transaksi ya. Di mana sebelum transaksi itu di tahapan saat transaksi yang pertama leads, impresi, kemudian habis itu kita small talk dan yang terakhir closing. Closingnya harus kita paham hukum timbal balik. Jadi ini adalah buyer journey dari customer service kita yang kita install. Gitu. Karena ini tahapannya apa? Tahapan ya saat transaksi ini ranahnya biasanya di customer service. Oke. Nah, habis ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan closing rate. Nah, ini kan tadi mindset-nya ya. Gimana sih cara meningkatkan closing rate? Bagaimana cara mengatasi keberatan dari customer? Nanti insya Allah kita akan bahas. Dan terakhir nanti kita akan bahas bagaimana mindset-mindset yang kita install ke CS agar mereka benar-benar menjadi CS yang handal gitu ya. Jadi ngomong meningkatkan closing rate itu letaknya bukan cuman di standar, tapi di keyakinan CS-nya. Semakin dia yakin, semakin dia menguasai produk knowledge, semakin dia tulus, maka closing rate akan naik. Kira-kira benar nggak, teman-teman? Gitu. Jadi tidak hanya di standarnya saja, tapi kita butuh membangun yang namanya mindset attitude dari CS tersebut. Gitu. Nanti insya Allah kita masih ada 45 menit lagi ya, jadi insya Allah masih cukup. Nah, monggo teman-teman, kita selesaikan hari ini CS, besok kita akan selesaikan CRM ya. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan, silahkan ditanyakan ya, mumpung kita ketemu ya, karena mungkin belum tentu kita ketemu lagi di webinar yang sama gitu. Mungkin besok pembahasannya udah ganti lagi gitu kan ya. Jadi kalau diulang-ulang kan bosan juga. Wah, kemarin sudah itu diulang lagi gitu kan. Jadi belum tentu kita ketemu di pembahasan yang sama. Monggo silahkan teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi ada tadi goalnya apa? Goal ya atau visi, impresi, small talk, hukum timbal balik. Teman-teman mau tambahin silahkan, atau teman-teman punya cara yang lebih jitu, lebih ampuh, nggak apa-apa, silahkan. Itu contoh di tempat kami. Artinya teman-teman boleh menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Tapi kalau mau dicontoh silahkan, insya Allah saya kecipratan amal jariahnya gitu. Itu insya Allah. Semoga jadi ilmu yang berkah. Oke teman-teman, boleh bagaimana menentukan kriteria CS yang sesuai dengan harapan? Oke, kalau ini sudah masuk ke HR ya, ke HRD ya. Gitu. Jadi biasanya ada ini training dulu, training sebulan gitu. Training sebulan, nanti coba dievaluasi Mas. Atau training seminggu atau 2 minggu deh itu. 2 minggu kira-kira ketika dia proses training dia sesuai nggak dengan culture kita, benar-benar dia tulus melayani pelanggan sesuai atau tidak gitu. Kemudian dia bagaimana knowledge-nya ketika dikasih tahu apakah langsung nangkep atau tidak. Jadi biasanya ketika tim semuanya tidak harus CS, itu tidak selalu kelihatan ketika itu interview. Interview itu tidak bisa mewakili semuanya. Kalau saya ngomong interview itu hanya 10% dan bahkan mereka tidak jujur ketika interview. Benar nggak kira-kira? Dia ngomong bisa ternyata nggak bisa. Dia ngomong pintar ternyata ala kadarnya. Benar nggak? Itu. Nah, jadi interview itu menurut saya itu nggak bisa menyimpulkan karakter seseorang apakah dia bisa bertahan atau tidak selalu bisa menyeluruh gitu. Maka untuk lebih kuatnya harus di training gitu. Nah, kalau saya di tempat kami itu trainingnya 1 minggu ya, 1 minggu kalau untuk CS. Kalau untuk desainer itu 1 project. Jadi kita tahu nanti karakter dia seperti apa, kemudian desain dia seperti apa. Nah, di situ nanti kalau dia lolos baru kita kontrak. Itu kalau CS itu kita tetap gaji ya selama 1 minggu itu. Kalau desainer project mini itu tidak digaji. Gitu. Kenapa? Karena kalau tidak lolos ya kita nggak dapat apa-apa kan. Gitu. Jadi kurang lebih 1 minggu training di fase awal apakah dia jadi tim kita atau tidak. Nah, kalau sudah lolos 1 minggu baru 1 bulan. Kalau sudah lolos 1 bulan biasanya langsung 1 tahun. Gitu. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, silahkan. Kalau saya tidak mau lama-lama, saya ambil training biasanya 1 bulan saja. Kurang lebih seperti itu.
Oke, karena rata-rata yang kita cari rata-rata bukan yang dari nol ya, tapi yang sudah punya basic. Jadi tidak terlalu lama trainingnya. Oke, terus ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Ya sebelum kita bahas pembahasan yang ini ya, bagaimana cara meningkatkan closing rate gitu ya. Atau lanjut, kalau lanjut silahkan ketikkan lanjut gitu ya. Enggak silahkan. Lanjut atau ada yang ditanyakan? Ya lanjut ya, barakallah Mbak Nadia, Pak Basuki, ya Mbak Hana. Oke, nah selanjutnya cara meningkatkan closing rate. Ini kalau dari pengalaman saya ya, pengalaman saya dan juga beberapa bulan terakhir ini kan memperdalam relationship ya, karena memang pendalaman kita di relationship bukan cuma di closing, tapi bagaimana cara membangun hubungan ke customer. Nah, dari pengalaman saya ternyata setelah kita klasifikasi itu ada 3 jenis tipikal customer. Jadi di sini ada 3 jenis karakter customer. Nah, yang pertama adalah customer yang saya sebutnya adalah orang yang kurang edukasi. Nah, jadi misalkan nih, orang yang kurang edukasi itu kayak gini. Ya, orang lihat Facebook ad kita. Yang mereka ngeklik kemudian tiba-tiba ngeklik call to WhatsApp ya. CTW ya, langsung masuk ke WhatsApp kita tanpa dia baca website kita. Nah, itu adalah orang yang kurang edukasi. Ya, atau orang sudah ngeklik landing page kita tapi nggak dibaca penuh. Kemudian dia ngeklik ke WA kita. Nah, kira-kira orang yang seperti itu, ya, itu banyak nanya nggak orang-orang yang seperti itu ketika padahal udah ada landing page-nya, dia nanya balik nggak kira-kira orang yang seperti itu? Ya, jadi orang yang lihat iklan kita, mereka nggak membaca, gitu. Atau mereka baru follow akun Facebook kita, akun Instagram kita, akun TikTok kita, kemudian dia ngechat. Nah, kira-kira orang seperti itu banyak nanya nggak? Banyak nanya. Kemudian kalau dijawab, kita jawab, itu sering hilang nggak? Ya, orang yang sering hilang gitu. Nah, maka teman-teman, orang yang edukasi ini, maka kalau dalam tahapan marketing itu ada tahapan awareness. Awareness itu adalah pengenalan. Kemudian yang kedua adalah consideration. Ya, kemudian yang ketiga adalah apa? Decision. Nah, jadi teman-teman, ya, ini adalah orang yang banyak nanya. Kemudian orang yang, wah ini kelihatannya nggak jadi beli nih, gitu kan. Orang yang bakal nanya, kita biasanya feel-nya udah tahu. Nah, consideration itu adalah tahapan edukasi. Nah, kemudian decision. Nah, ini adalah pengambilan keputusan. Maka caranya adalah kalau teman-teman ya ketemu orang yang seperti ini, teman-teman tidak boleh dikuasai pertanyaan sama customer. Nah, contohnya gini, saya nanya ke Mas Eko paketannya ada apa saja? Oh, ada ini, Mbak, ada ini, ada ini. Kalau tempatnya ada di mana aja, Mas Eko? Ada di gedung, ada di sini, ada di sini, di sini. Kalau konsepnya ada apa aja? Udah ada tradisional, ada ini. Kalau harganya, Mas, harganya ini dan ini. Ketika sudah dijawab, hilang nggak orangnya? Nah, rata-rata customer yang seperti itu, ya, yang banyak nanya, yang detail, ya, mereka baru selesai kita ngetik, ya, baru selesai kita ngetik, dia langsung nanyain hal yang lain, langsung hilang nggak? Hilang orang seperti itu. Maka treatmentnya adalah sebagai customer service tidak boleh dikuasai sama customer. Caranya gimana? Caranya gini, teman-teman. Seandainya kita lihat orang ini kok kelihatan bingung, ya, kita tanya balik. Kalau dia nanya harga, Mbak, kalau ini harganya berapa? Kalau ini harganya berapa? Kalau yang ini harganya berapa? Nah, kita bisa tanya balik tentang harga. Gimana tanya baliknya? Nah, ini solusinya ya. Solusi dengan tanya balik. Nah, tanya balik. Gimana tanya balik gini? Kalau boleh tahu budgetnya berapa ya, Mbak? Mas Eko misalkan ya. Dia nanya, Mas, kalau ini harganya berapa? Kalau ini harganya berapa? Kalau ini harganya berapa? Kan nanya harga semua. Dan kita belum tahu budgetnya berapa. Dia cuma nanya. Maka Mas Eko bertanya balik, kalau boleh tahu budgetnya berapa? Oke, kalau dia ngomong, Mas, budgetnya itu 100.000 per porsi misalkan. Kira-kira Mas Eko bisa ngasih rekomendasi nggak? Nah, ketika Mas Eko ngasih rekomendasi yang pas 100.000, dia bisa bantah nggak?
Nggak bisa. Sudah kesekak kan? Ya nggak? Sudah kesekak. Kamu yang bilang loh 100.000 ini sudah ada gitu. Gitu. Nah, jadi ya tanya balik. Kalau dia nanya apa? Misalkan, Mbak kalau warna ini ada, kalau model ini warnanya ada apa saja? Kita tanya balik. Dia nanya warna, kalau boleh tahu Mbak nyari warna yang seperti apa? Warna pastel atau warna gelap? Dia ngomong pastel, ternyata kita punya warna pastel. Kita tawarin, bisa jawab mana nggak? Gitu. Ya, jadi kayak gitu teman-teman. Caranya adalah tanya balik. Kalau terus mundur gimana Mas? Udah dikasih paket 100.000 tadi. Ya maksudnya dia nanya apa dulu, Mbak Yusnita. Jangan langsung dikasih paket. Ya. Dia nanya apa? Nanya harga. Kita tahu kalau dia nanya harga, kita bilang kalau boleh tahu budgetnya berapa. Atau kalau kita nanya seperti ini, Mbak ini kita harganya 100 ribuan, kira-kira masuk enggak di budgetnya? Langsung kita kasih skak seperti itu. Kita skak gitu dalam catur kan kita skak gitu. Itu. Jadi kalau seandainya, waduh Mbak, budget saya nggak cukup segitu ya, ya sudah. Berarti kan selesai tugasnya CS. Berarti dia bukan hot market kita, benar nggak? Gitu. Kayak misalkan saya ada orang nanya brand identity, woi orang banyak nanya sih, nggak closing kan gitu. Nah, gitu. Jadi, oh ini nggak closing ya, saya langsung ngomong Mbak, ini budget brand identity-nya 1,75 sampai 2,25. Kira-kira masuk nggak sama budget? Saya langsung skak seperti itu. Nah, waduh Mas, mahal banget Mas. Oh ya udah Mbak, nggak apa-apa kalau seandainya belum jadi nggak apa-apa. Tapi kan kita sudah tahu dia bukan hot market kita. Nah, treatmentnya adalah kalau kita sudah tahu dia bukan hot market kita, berarti mereka tidak butuh decision. Orang tidak butuh decision, orang belum bisa ngambil keputusan. Wong dia belum hot market kita, benar nggak? Maka kita harus kuatkan di tahapan consideration-nya. Maka yang kita lakukan, Mbak, seandainya belum ini nggak apa-apa Mbak, tapi kita ada grup sharing, namanya grup Digimap sharing. Nah nanti insya Allah Mbak bisa belajar gratis bersama Pak Latif Setiawan di grup ini. Silahkan masuk di grup. Maka solusinya masukin di grup, diedukasi dulu. Jangan sampai meskipun dia tidak closing atau yang bukan hot market kita, tapi kemudian hilang. Jangan sampai seperti itu. Tidak boleh database yang sia-sia. Karena kita ngiklan juga butuh budget. Benar nggak? Jadi seandainya dia belum closing, itu diarahkan ke grup. Atau sebelum seandainya dia belum closing, kita coba follow up sebulan sekali. Gitu. Jadi jangan sampai berhenti. Nah makanya jangan langsung dikasih penawaran orang yang, oh ternyata budgetnya nggak cukup Mas, saya nggak cukup gitu ya. Itu coba teman-teman tetap treatment di kemudian hari. Nah kalau saya masukin di grup gitu ya. Nah jadi tanya balik, kurang lebih seperti itu Mbak Pratiwi ya. Kalau dia ngomong kemahalan berarti bukan target market kita. Kalau dia ngomong, oh ya Mbak saya masuk budgetnya, baru dijelaskan. Nah kalau dia sudah ngomong budgetnya masuk, kira-kira closing nggak kira-kira? Ayo, oh ya Mbak, insya Allah saya sudah tahu budgetnya gitu. Masuk kok Mbak gitu. Nah kita jelasin kira-kira closing nggak? Kalau rata-rata saya dalam nge-CS itu closing. Gitu. Kenapa? Karena sudah kesekat tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu ya. Tadi ada pertanyaan. Tanya suami dulu. Ya itu karena kita cuma ditanya Mbak gitu loh. Jadi Mbak Fasya Outlet ini ya. Karena Mbak ini tidak nanya balik biasanya. Ya, kalau dia tanya suami dulu, Mbak harganya berapa? 100.000. Ya udah Mbak saya tak tanya suami dulu. Berarti kan Mbak Fasya tidak punya kesempatan untuk tanya balik. Gitu. Sebelum dia ngomong tanya suami dulu, Mbak Fasya sudah tanya duluan. Gitu loh. Jadi itu tandanya kalau dia sampai tanya suami dulu, kita belum sempat untuk tanya balik. Gitu. Kalau kita tidak tahu knowledge tentang customer, kita tidak bisa menguasai customer. Makanya kita harus tahu budgetnya berapa, rencananya kapan. Semakin kita detail tahu, ketika kita punya solusi, orang sudah tidak bisa menjawab, tidak bisa membantah dari pertanyaan kita. Gitu ya, ada gambaran ya? Oke, saya izin minum dulu. Oke, ini yang pertama. Kemudian ada yang namanya 2 tipikal customer yang, nah bentar ya teman-teman ya, saya izin ngambil minum dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Bentar ya, 2 menit.
Oke, masuk lagi ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah kalau dalam ini ya, ini ada pertanyaan lagi. Misal kita jual buku anak ya, termasuk ke solusi tanya balik enggak? Kalau kita nanya dia butuhnya buku tentang apa, umur berapa, dan budgetnya berapa? Iya. Itu tanya balik ya. Nah, kalau solusinya boleh dia minta solusinya apa gitu kan, itu boleh nanti kita tanya balik. Yang penting tanya balik itu sesuai dengan konteks. Kalau dia nanyanya harga, kita tanya budgetnya berapa. Kalau dia nanyanya jenis buku, kita tanyain butuhnya buku apa gitu loh. Jadi harus sesuai konteks ya. Dia nanya model buku, kita nanya budget, itu kan nggak nyambung. Ya, jadi sesuai dengan konteksnya. Nah, kalau pertanyaan sederhana tapi kadang bingung, jawaban supaya calon konsumen nggak lari. Kalau harganya mahal, Mas. Ya udah, berarti kalau dia mau ngomong mahal, berarti dia bukan target market kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka butuh edukasi. Kan ini kurang edukasi. Berarti mereka belum siap beli. Benar nggak? Kalau ngomong mahal, sudah siap beli belum? Belum kan? Belum siap beli. Maka biasanya kalau saya akan masukin di grup dulu, saya edukasi dulu. Gitu. Jadi tidak saya closing. Kalau seandainya dia wah nggak masuk Mas, ya udah nggak apa-apa Mbak, tapi ini ada grup sharing gratis, silahkan masuk di grup gitu. Ya, jadi tetap kita maintain tapi bukan closing arahnya. Gitu ya. Nah, ya, jadi kalau harganya mahal ya nggak apa-apa. Lebih baik kita tahu dari awal daripada ngilang kan gitu. Ya, kalau CS kalau dibuat follow up harian mungkin sampai 5 hari calon customer dengan pertanyaan script yang bertingkat sambil melihat minatnya bagaimana Mas. Oke. Jadi kalau follow up itu hanya kita lakukan kepada orang-orang yang sudah invoice atau orang-orang yang sudah komitmen biasanya ya. Jadi kita tanyain nggak mau transfer kapan, hari ini atau besok gitu, atau Mbak saya tolong di follow up 1 minggu lagi ya, 1 minggu lagi saya hubungi lagi. Nah, orang yang sudah komitmen kita follow up. Tapi kalau orang yang seandainya belum komitmen ya, itu sebenarnya sudah bisa terjawab di sini. Gitu, sudah bisa terjawab di sini. Kenapa? Karena kalau dia sudah mau ngilang itu mereka sudah ngilang sejak awal gitu. Jadi sudah terjawab di awal ya. Jadi follow up itu tidak kita gunakan untuk orang yang ngambang. Nah, orang yang ngambang biasanya belum kita sekak dengan pertanyaan. Benar nggak kira-kira? Nah, kalau dia nggak balas ketika kita sekak ya sudah, berarti bukan target market kita, tidak usah di follow up. Follow up-nya adalah follow up edukasi, bukan follow up jualan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kita lanjut ya, jenis customer yang kedua adalah customer spektrum rendah. Nah, ini saya ambil dari buku Way of the Wall Street ya. Jadi karya Jordan Belfort, salah satu penjual pialang saham. Kalau teman-teman pernah lihat filmnya ya, Wolf of the Wall Street. Pernah belum lihat filmnya? Itu ilmu sellingnya luar biasa itu, Jordan Belfort. Pernah di Indonesia sama tuh kemarin saya lihat YouTube-nya tuh keren-keren ilmunya. Nah, dia adalah salesman terhebat di produk tersebut. Meskipun produk itu kalau dalam perspektif Islam itu haram ya, nggak boleh jual beli saham sebenarnya. Karena tidak ada penjual dan pembeli yang ketemu sama langsung, karena dia hanya perantara. Sedangkan cara jual beli harus ada ijab dan qabul. Oke, nah kita lanjut, tapi kita ambil pelajarannya. Spektrum rendah. Spektrum rendah ini adalah misalkan nih, yang produknya skincare tadi siapa? Nah, misalkan siapa yang produknya skincare misalkan. Nah, saya coba cek dulu ya, produknya tadi ada apa saja. Panjang ya chatnya. Oke, produknya misalkan herbal atau apa? Skincare aja deh yang gampang. Oke. Nah, misalkan produknya adalah skincare. Nah, ketika teman-teman pengen beli skincare, sebelumnya itu belum pernah beli skincare. Tapi sudah aware ya, sudah paham, oh saya itu butuh skincare karena kulit saya berminyak nih. Ya, saya kalau nge-live Zoom itu pasti berminyak. Itu kenapa di kanan lampu, kiri lampu gitu. Nah, maka saya harus pakai skincare nih, teman-teman, yang bisa meminimalisir kulit yang berminyak gitu kan. Nah, jadi orang yang misalkan nih saya sudah paham saya butuh skincare, tapi saya nggak tahu skincare apa yang cocok untuk kulit berminyak. Tapi saya sudah paham, sudah aware gitu loh. Nah, ketika saya pengen beli skincare-nya di tempatnya teman-teman gitu, kira-kira saya paham nggak istilah-istilah skincare? Kira-kira saya paham nggak istilah serum, istilah
apa day cream paham nggak saya? Coba teman-teman. Ya, tapi saya sudah aware untuk pengen beli itu. Nah, tapi istilahnya saya paham atau tidak? Gitu, ya. Nah, kira-kira sudah paham atau belum? Seandainya saya baru pertama kali pengen beli skincare, atau seandainya saya baru pertama kali pengen beli brand identity gitu kan. Sudah paham belum istilah-istilahnya? Karena baru pertama kali. Atau teman-teman pengalaman baru pertama kali beli mobil. Kira-kira bingung nggak di awal-awal? Teman-teman pengen beli rumah pertama kali, kira-kira bingung nggak dengan istilah-istilahnya? Tapi sudah ada awareness untuk orang itu sudah tahu, sudah butuh itu, sudah ada awareness itu. Gitu. Nah, jadi kayak kita itu ngomong ke anak kecil gitu ya. Kita ngomong ke anak kecil, kalau kita misalkan ngomong, Dek, itu ada kucing di depan di sebelah tembok gitu. Kira-kira anak kecil itu percaya nggak sama kita? Ketika kita ngomong itu di belakang tembok ada kucing, gitu. Ya, itu anak kecil itu akan percaya sama kita. Kenapa? Karena anak kecil memorinya masih kosong, mindsetnya masih kosong, benar nggak? Jadi entah itu benar ataupun salah, entah itu baik ataupun buruk, itu dianggap sebuah kebenaran, benar nggak? Jadi apa yang dia lihat dianggap sebuah kebenaran untuk anak kecil. Jadi teman-teman kalau ketemu orang yang baru pertama kali pakai produk tersebut, yaitu biasanya orang yang paling gampang di closing, gitu. Dan ternyata rata-rata klien brand identity paling banyak adalah orang yang spektrum rendah. Orang yang pemahaman knowledge produknya tentang produk kita itu gampang di closing. Contohnya Mas Eko. Ya, pertama kali nikah misalkan. Nah, maka orang yang baru pertama kali menghubungi Mas Eko itu biasanya dia lebih gampang di closing daripada yang dia sudah pernah nikah sebelumnya. Atau ibunya yang tadinya sudah pernah nikahin kakaknya kemudian pengen nikahin adiknya. Nah, itu lebih gampang pas nikahan pertama kali anaknya atau nikahan kedua kira-kira. Lebih alot yang mana Mas Eko? Gitu. Lebih alot yang pertama kali atau yang sudah repeat? Lebih alot yang mana? Ya, gitu. Nah, jadi teman-teman, spektrum rendah adalah orang yang lebih alot yang kedua gitu kan ya. Jadi teman-teman ya, ini adalah orang yang biasanya datang ke kita, mereka sudah hangat tapi nggak paham tentang knowledge produk. Gitu. Jadi orang kayak gini tuh biasanya kalau dikasih rekomendasi dia akan nanya, Mbak ini sama ini bedanya apa ya? Kalau ini bedanya seperti ini. Mbak kalau rekomendasinya Mbak itu seperti apa? Mbak baiknya seperti apa? Orang yang banyak nanya kayak gitu orang yang belum paham. Ada nggak yang seperti itu? Mbak saya tuh mau ke pesta, cocoknya kerudungnya warnanya apa ya? Ada nggak yang seperti itu Mas Eko? Orang yang masih banyak nanya gitu loh. Nah, kayak anak kecil kan nanya, ini apa gitu. Padahal dia udah tahu kan. Nah, jadi orang nanya seperti itu biasanya spektrum rendah. Orang spektrum rendah itu biasanya lebih mudah di closing. Ya, lebih mudah di closing. Nah, tapi catatan solusinya karena dia itu baru pertama kali beli, baru pertama kali pakai jasa kita, ya. Maka harus pakai bahasa manusia yang jelasinnya. Tidak bisa pakai bahasa-bahasa yang orang lain yang apa ya, bahasa-bahasa yang misalkan saya baru pertama kali beli iPhone atau saya baru pertama kali beli MacBook, kemudian saya dijelaskan prosesornya M1, saya nggak paham. Beneran saya nggak paham. Apa ini prosesor M1 itu apa? Kemudian cara ininya gimana nggak paham gitu. Tapi kalau ngomong Mas ini kalau sama Intel i7 mungkin setara gitu, tapi ini lebih cepat karena ini produknya Apple. Nah, di situ kan saya baru paham, bener nggak? Gitu. Jadi teman-teman cara penjelasannya orang yang banyak nanya kayak gini jangan pakai bahasa expert, tapi bahasa manusia, bahasa orang awam. Gitu loh. Nah, misalkan orang pengen beli brand identity, nanti dapatnya apa saja, Mas? Oh, nanti dapatnya logo, nanti juga dapat pattern-nya, Bu. Pattern itu yang nanti buat kayak di hotel itu ada ornamen-ornamennya, kita juga buatin desain ornamennya di pintu-pintu itu, Bu, gitu. Nah, itu jauh lebih mudah ditangkap daripada kita ngomong grafik elemen. Ya enggak? Nah, jadi kuncinya adalah solusinya adalah ya jelaskan dengan bahasa yang mudah. Nih, jelaskan dengan istilah ya, istilah yang mudah dipahami. Nah, kemudian berikan penjelasan, berikan penawaran yang simple. Nah, gitu. Nah, makanya kenapa penawaran yang ada di Digimap itu semuanya jadi satu lembar. Gitu. Jadi misalkan nih teman-teman,
sebagai pengusaha, kemudian ada yang masukin proposal ke tempat kita. Kira-kira proposal itu kita baca semua enggak kira-kira? Ya, kita baca semua enggak? Atau misalkan kita tertarik, kalau yang kita baca kira-kira proposal yang bagian apa? Misalkan ada sponsorship gitu ya. Kira-kira kita baca semua lembarnya atau kita cuma baca 1-2 lembar. Nah, seandainya kita baca 1-2 lembar, biasanya kita baca tentang apanya? Nah, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nah, biasanya kalau saya dapat proposal itu biasanya yang saya baca itu adalah benefitnya. Benar nggak? Benefit sama paketan sponsorshipnya. Apa yang saya dapat, kemudian apa yang harus saya keluarkan, kan itu. Nah, jadi ternyata proposal yang berlembar-lembar itu tidak langsung dibaca dan tidak semua dibaca. Coba teman-teman, orang yang belum paham knowledge tentang produk kita, kemudian kita kasih berlembar-lembar penawaran, berlembar-lembar gambar, kira-kira dia mudah paham nggak? Gitu. Maka solusinya, treatmentnya, kalau teman-teman ketemu pelanggan yang spektrum rendah, ya itu teman-teman coba berikan penawaran yang dari bahasa yang sederhana, kemudian dikasih tabel yang sederhana seperti ini contohnya. Jadi saya coba buat penjelasan pendampingan ini yang mungkin harus dijelaskan berlembar-lembar, saya jadiin 1 lembar. Gitu. Ya, saya jadikan 1 lembar dan akhirnya orang baca ini sudah paham. Jadi teman-teman bisa nggak 1 lembar dari produknya teman-teman itu sudah memuat semua jenis produk? Bisa nggak kira-kira? Ya, Mas Eko, bisa nggak orang 1 lembar saja, Mas Eko, itu sudah orang tuh paham semuanya? Bisa nggak? Gitu. Ya, bisa nggak kalau kita punya katalog baju itu 1 lembar saja, nggak usah ngirimin banyak gambar gitu ya, cukup 1 lembar saja sudah mencangkup semuanya. Itu bisa nggak kita menampilkan itu? Nah, kalau itu bisa, biasanya closing rate-nya akan jauh lebih cepat. Gitu. Ya, maka 15 menit, 30 menit itu untuk under 500.000 itu insya Allah bisa tercapai. Kalau seandainya kita bisa menyimpulkan produk-produk kita dalam 1 paket penawaran. Gitu. Kenapa? Karena orang itu masih blank, masih kosong, gitu kan. Nah, maka orang akan jauh lebih cepat dalam mengambil keputusan. Nah, itu adalah orang yang spektrum rendah. Oke, bisa nanti ya kalau seandainya Mas Eko ya khusus produk yang panjang ya. Nah, nanti dipisah-pisah Mas. Paketannya ini, gambarnya, kemudian jenis gedungnya ini, kemudian jenis menunya ini. Jadi jangan semuanya dijadiin 1. Karena kan wedding kan mengumpulkan banyak elemen, gitu kan. Nah, per elemennya Mas. Ini elemen catering, ini elemen dekorasi, ini elemen. Jadi gitu. Itu kurang lebihnya seperti itu Mas Eko. Tidak dicampur jadi 1. Nah, tapi kan itu kan untuk 1-2 jenis bisnis aja. Rata-rata 1 bisnis kan produknya ya cuman roti-roti aja gitu ya. Kalau souvenir ya souvenir aja. Nah, itu kan jauh lebih simpel gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Teman-teman coba sampaikan penawaran itu hanya dalam 1 lembar dan sesingkat-singkatnya, sesimpel-simpelnya, yang penting ya customer itu paham maksud dari kita menyampaikan penawaran tersebut. Gitu. Dan ini biasanya adalah pelanggan yang paling gampang di closing. Ini spektrum rendah. Gitu ya. Nah, terus terakhir adalah spektrum tinggi ya. Spektrum tinggi ini adalah orang yang sudah punya experience tentang produk yang sama dengan produk kita. Misalkan nih, orang sudah gonta-ganti skincare sudah 5-10 kali ternyata nggak ada yang cocok. Tiba-tiba dia ketemu sama brand kita, ketemu campaign kita, dia tertarik. Kira-kira dia lebih kritis enggak, teman-teman, sama brand kita? Kira-kira nanyanya akan lebih alot enggak? Mereka akan mendikte kita enggak kira-kira orang yang seperti itu? Orang akan mudah yakin enggak kalau sudah 10 kali kemudian dia kecewa dan kita brand yang ke-11? Nah, kira-kira lebih alot enggak? Lebih kritis enggak? Akan lebih kritis. Misalkan nih Mas Eko, ya seorang ibu pernah menikahkan anak pertamanya, kemudian tidak berjalan lancar. Tiba-tiba pengen nikahin anak keduanya, pengen lancar, ketemu brandnya Mas Eko, dia akan lebih kritis enggak sama Mas Eko? Ya, atau orang sudah pernah beli mobil second gitu kan, beli mobil second, kemudian dia kecewa, kemudian dia pengen beli mobil lagi, dia akan nanyanya lebih detail enggak, lebih komplit enggak kira-kira? Gitu. Jadi spektrum tinggi adalah orang yang sudah punya experience tentang produk sejenis.
Ya, jadi ini sudah punya experience tentang produk sejenis. Maka di sini biasanya banyak maunya. Benar ya? Ya enggak? Request-nya pasti banyak. Mas, nanti kalau ini kalau bisa seperti ini ya, kalau ini seperti ini ya, kalau ini seperti ini ya. Benar enggak? Banyak request-nya. Mas, ini bisa enggak kalau di seperti ini? Ini banyak maunya, ya. Nah, treatmentnya gimana kalau kita ketemu orang yang kritis seperti ini? Kalau saya malah seneng, ya. Pasti detail banget pertanyaannya. Kalau saya malah seneng. Ya, nanti saya ceritain alasannya kenapa saya senang ketika ketemu orang yang spektrum tinggi. Ya, solusinya adalah apa solusinya kira-kira? Kalau ketemu orang seperti ini, ayo silakan teman-teman tebak solusinya apa. Kalau ketemu orang yang alot, yang banyak nanya, yang detail, yang orang kok kayaknya nggak percaya sama kita gitu. Kalau ketemu orang seperti ini gimana solusinya? Gimana? Ada yang tahu? Jelasin dengan detail. Oke. Oke. Ditanya balik beda. Beda sama solusi yang paling atas beda. Dibuat santai. Nah, solusinya adalah ini. Mengalah. Gitu. Karena orang sudah pernah kecewa sama produk yang sejenis. Gitu. Jadi dia mengalah. Jadi dia ngomong kayak gini, Mas, saya kemarin tuh pesan brand identity 2 bulan baru jadi. Atau saya kemarin tuh pesan brand identity sebulan tuh baru jadi, kelamaan, Mas. Bisa nggak di tempatnya Mas Latif seminggu jadi? Nah, dia kan pernah trauma. Kemudian dia pengen ketemu sama kita, pengen obatnya kan, bener nggak? Pasti dia punya kendala kegelisahan sebelumnya yang pengen kita selesaikan, bener nggak? Nah, maka kita mengalah. Ya udah Bu, nggak apa-apa Pak, kita cobain nanti seminggu jadi ya. Nah, kemudian kita upayakan seminggu jadi. Nah, saya coba hubungi beberapa desainer saya yang lama, kemudian oh ternyata dia belum punya kerjaan gitu kan. Nah, kemudian saya tawarin mau nggak nyelesain tapi seminggu jadi. Oh ya udah nggak, ya mau gitu. Nah, akhirnya kita bisa nyelesain seminggu jadi. Gitu. Atau saya tawarin ke desainer, mau nggak kamu ambil lembur gitu. Kenapa? Ini ada klien yang pengen seminggu jadi gitu. Nah, jadi kita mengalah solusinya. Ya. Misalkan nih Mas Eko, Mas, aku nggak mau kemarin di tempat sana harganya lebih murah. Tempatnya Mas Eko kok mahal. Nah, ya udah Bu, nggak apa-apa, kita disamain aja tempat yang lain, nggak apa-apa. Tapi kualitas kita lebih baik. Closing nggak kira-kira? Closing gitu. Jadi teman-teman spektrum tinggi, jangan tinggi. Orang yang sudah pernah kecewa, ya jangan terus kita counter attack gitu loh. Orang sudah pernah kecewa di tempat lain, kita malah nyerang balik, ya dia tambah kecewa. Gitu. Jadi solusinya adalah mengalah. Ya. Jadi meskipun untung kita itu bagaimana dengan produk skincare, misalkan produk skincare dia pernah kecewa, ya kita ngalahnya gini, ya coba Bu dicoba dulu aja nggak apa-apa gitu. Nanti kalau cocok nanti kita kirim satu dulu gitu kan. Nanti kalau cocok boleh nanti atau dicoba dulu, nanti misalkan tidak cocok, nanti uangnya kita refund 50% Bu gitu. Nah, ngalahnya seperti itu, garansi Mbak. Karena dia pernah kecewa kan, harganya mahal kok nggak ngefek. Ya nanti kita refund 50%. Misalkan HPP-nya 50%, ya di refundnya 50%. Jadi Mbak Nadia tidak rugi. Nah, coba dulu aja nggak apa-apa Bu, kalau misal masih ragu nanti seandainya kurang cocok kita refund uangnya 50%. Nah, kira-kira orang akan trust nggak sama Mbak Nadia saat itu? Ya, jadi kita kasih garansi seperti itu. Nah, kalau nanti Ibu nggak sesuai dengan pelayanan kami, nanti insya Allah uangnya kita kembaliin 9%. Gitu. Jadi kita kasih garansi. Cara mengalahnya seperti itu. Ya. Nah, terus spektrum tinggi ini teman-teman, ya tadi kenapa saya suka orang yang spektrum tinggi? Ya, kenapa alasannya? Karena word of mouth ya. Gimana tuh saya word of mouth? Itu awalnya ya munculnya itu di spektrum tinggi biasanya. Orang yang sering ngomongin produk kita itu adalah orang-orang yang kritis. Bukan orang-orang yang ini, bukan. Ya, coba teman-teman gini. Mas Eko nih, baru ngaji. Kemudian Mas Eko ujuk-ujuk langsung dakwah enggak ketika baru ngaji? Kan enggak. Harus didalami dulu kan? Karena Mas Eko belum mempunyai knowledge yang kuat, maka tidak langsung ujuk-ujuk dakwah. Sama, orang ini kalau cuma tahu 1-2 detail barang, dia belum bisa merekomendasi, belum bisa ngomong. Tapi kalau ini dia sudah punya pengalaman kecewa, dia sudah punya pengalaman yang panjang, maka dia akan bisa membandingkan, benar nggak? Nah, ketika ada temannya yang butuh, oh iya Mbak, kemarin tuh saya di tempatnya Mas Eko bener-bener ramah orangnya. Kemarin saya didiskon loh Mbak.
Kemarin saya di diskon, nah beli di Mas Eko aja. Nah, jadi word of mouth itu ya, itu adanya di sini, teman-teman. Ya, jadi orang yang ngeyel, orang yang alot, ketika kita puaskan dengan produk kita, dia itu akan repeat order. Dan orang yang paling tinggi repeat ordernya adalah orang yang ngeyel. Kira-kira benar nggak, teman-teman? Orang yang banyak mintanya, kalau dia bisa puas, dia akan repeat order. Kira-kira benar nggak? Coba. Nah, orang yang seperti itu. Dan bahkan dia bukan cuma repeat order, tapi dia akan merekomendasikan temannya. Jadi kalau ketemu orang yang seperti ini, Pak, ini kan sudah 2 minggu, Pak, tapi belum di ACC, gimana, Pak? Gitu. Nanti desainer yang lain mundur, saya cuma ngomong apa? Sabar, gitu. Saya ngomong sabar, gitu. Sabar, Mbak, sabar. Jadi saya cuma ngomong sabar. Ya sudah, didelek saja, nggak apa-apa. Itu meskipun ya budget yang kita keluarkan lebih besar. Tapi insya Allah ya tadi hukum timbal balik, kebaikan itu akan kembali ke kita. Dan ternyata repeat ordernya malah lebih banyak. Gitu. Ya, jadi teman-teman kalau ketemu spektrum tinggi banyak-banyak bersyukur. Jangan terus mengeluh, Mas ini banyak nawarnya ini, punya ini, wah jangan kayak gitu. Teman-teman harus bahagia kalau ketemu orang spektrum tinggi. Kenapa? Karena itulah letak rekomendasi. Jadi di sini mereka akan repeat. Kemudian di sini ada yang namanya rekomendasi. Gitu ya. Letaknya ada di spektrum yang tinggi. Gitu. Ya. Nah, memang butuh pengorbanan yang lebih untuk orang spektrum tinggi. Tapi kalau dia puas, dia akan ngomong. Oke, terakhir nanti saya akan bahas kalau ada waktu tentang mindset CS. Jadi saya juga punya pengalaman CS itu kayak mereka itu putus asa. Pak, ini saya udah 2 hari nggak closing, gimana ya? Pak, ini tuh leads-nya banyak tapi nggak pernah closing, ini gimana? Jadi saya banyak dapetin curhatan CS yang hampir putus asa. Kemudian kita coba treatment dan alhamdulillah setelah itu dia jadi CS yang tangguh gitu. Jadi CS yang tangguh itu bukan CS yang terus langsung pinter mendadak, butuh jatuh bangun, butuh kebanting-banting dulu, ternyata sampai dia punya kekuatan yang ekstra untuk nge-CS-in. Oke, teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, boleh ditanyakan. Ya. Sudah cukup jelas? Kecepatan atau lanjut? Enggak, silahkan, boleh. Jelas ya, Mbak Rizka ya, alhamdulillah. Mas izin tanya boleh Mas? Boleh, Mas, boleh Mas. Jadi ini terkait sama penjelasan Mas luar biasa banget ya, Masya Allah. Ya. Insight banget ini hari weekend. Ya. Jadi terkait sama misalkan leads yang masuk, Ya. dia nggak boro-boro transfer ya, dia balas small talk aja enggak gitu. Iya. Sebenarnya dia itu ada di spektrum yang mana tuh bisa kita identifikasi nggak ya Mas ya? Bisa. Kenapa? Iya. Gimana caranya? Kalau orang nggak balas itu spektrum yang kurang edukasi tadi, Mas. Kan ada kurang edukasi, spektrum rendah sama spektrum tinggi. Jadi itu masuk yang kategori kurang edukasi, Mas Wilaga. Oh iya. Gitu. Lah kalau nanti kita misalkan dia nggak balas Mas ya. Iya. Terus tadi kan contohnya Mas kan masukin ke grup edukasi. Salah satunya, iya. Cara narik dia untuk masuk ke grup edukasi atau gimana Mas? Ada cara lain selain grup edukasi untuk orang-orang yang nggak balas chat ini? Nah, misalkan nih, saya jualannya skincare gitu. Oh ya Mbak, nggak apa-apa kalau seandainya belum beli dulu, nggak apa-apa Mbak. Cuman kita ada sharing dengan dokter ini gratis di grup. Nah, nanti barangkali Mbak butuh tips-tips cara biar wajah glowing secara alami yang nggak pakai budget yang tinggi, yang bisa dilakukan setiap hari. Nanti bisa masuk di grup ini Mbak, barangkali bermanfaat. Nah, nanti kalau Mbak tertarik silahkan masuk pakai link ini. Nah, kemudian linknya dikasih. Gitu. Oh, Jadi gitu Mas. Sip. Mantap. Benefit, ya. Iya mantap sip langsung. Siap. Nah itu bisa. Kalau tidak punya grup ya bisa juga nanti diedukasi. Misal 2 minggu sekali dikasih edukasi produk atau 1 bulan sekali dikasih edukasi produk. Jadi itu jadi market kita. Nanti tetap kita kelola database-nya. Monggo silahkan Mas Teddy. Makasih Coach. Ya, untuk prospek yang tadi ya belum mau masuk grup, kemudian kita agak sulit ya untuk bisa
orang-orang tertentu itu masuk grup. Bisa jadi dari 40 itu hanya 5 gitu yang bisa gitu ya, Coach ya. Iya. Nah, untuk sisanya kadang kita lakukan dengan dengan menjaga komunikasi. Jadi hari pertama kita kasih konten edukasi, hari kedua kasih flyer dan seterusnya. Kemudian hari ketiga baru kasih produk gitu ya. Iya. Nah, untuk variasi jenis untuk menjaga komunikasi tadi dari hari pertama sampai hari keberapa gitu ya misalkan itu baiknya seperti apa ya, Mas Latif ya? Apakah di situ ada sales call-nya ya? Call sales-nya misalkan di hari keempat, kemudian hari ke-8 dan seterusnya gitu. Oke, siap. Kalau pengalaman saya ya, ini kalau yang ketika ini posisinya saya sebagai pelanggan ya, dan saya belum terlalu butuh suatu produk, ketika dikejar-kejar ya, kemudian follow up-nya terlalu sering itu malah membuat saya nggak nyaman. Gitu. Jadi ini experience-nya beda-beda ya, gitu. Tapi kalau saya terus terang kalau terlalu sering follow up-nya, sedangkan saya sudah sebenarnya cuman itu asal ngeklik aja sebenarnya gitu. Tidak butuh-butuh banget gitu. Jadi saya asal ngeklik iklan kok menarik, saya CTW kan, call to WhatsApp gitu. Kemudian akhirnya saya di follow up. Nah, itu biasanya kalau dari pengalaman saya itu kalau terlalu sering malah nanti tidak nyaman. Biasanya seperti itu. Jadi kalau untuk follow up itu setidaknya 1 minggu sekali, Mas Teddy. Gitu. Jadi contohnya kalau kita misalkan ya, itu kita ngechat di marketplace. Kemudian kan kadang-kala kita sering dikirimin promo-promo kan sama orang yang pernah kita chat. Benar nggak? Di kolom chatnya kan ada promo apa kita di inbox kemudian, iya nggak? Iya. Nah kadang-kala dari situ tuh kita baru bisa closing. Saya sering ngechat kayak gitu belum saya balas, kemudian dikirimin promo. Wah, ini ada promo nih. Saya akhirnya belinya pas promo itu. Gitu. Nah, jadi biasanya kalau saya seminggu sekali Mas tadi, cuman biasanya orang-orang yang seperti itu kalau di marketplace itu dikasih promo. Biasanya. Ya, dikasih promo baru dia di closing, "Mbak, ini kita ada promo ini. Mumpung harganya murah, ayo Mbak beli sekarang." Jadi di-push dengan promo, dengan bonus, dengan hadiah. Tapi seminggu sekali Mas tadi, jangan terlalu sering. Ini kalau pengalaman saya, setiap orang pasti beda-beda gitu, tidak harus sama gitu ya. Gitu. Jadi biasanya di-push dengan promo. Nah, itu kalau yang saya sering lihat. Nah, cuman kalau di Digimap sendiri itu tidak pernah pakai promo. Kenapa kita pengen fokus mereka loyal, klien-klien loyal itu bukan karena promo tapi karena karena kualitas gitu dari produk maupun service gitu. Tapi kalau seandainya Mas Teddy memungkinkan untuk promo ya, kemudian misal promo kemerdekaan, promo apa, itu bisa di-push dengan promo biasanya mereka mau closing. Gitu, ya, Mas Latif untuk promo sendiri untuk follow up sendiri, apakah pengiriman edukasi, artikel atau flyer itu juga termasuk follow up ya? Maksudnya yang saya tangkap follow up itu penawaran produk gitu. Oh ya. Kalau orang yang apakah edukasi atau artikel gitu ya? Itu masuk juga. Ya, jadi kalau orang belum beli itu biasanya follow up-nya bukan follow up closing, tapi follow up edukasi tentang produk, gitu. Ya karena tadi kan awareness sudah lewat, maka consideration itu semakin orang yakin, semakin orang paham suatu produk, itu semakin gampang orang beli. Misalkan Mas tadi pengen beli mobil gitu kan, di awalnya nggak ngerti spesifikasi mobil, kemudian datang ke dealer. Ternyata belum yakin, terus Mas tadi mendalami di YouTube. Kemudian belum yakin lagi ketemu sama teman yang punya mobil itu. Nah, semakin banyak Mas tadi itu teredukasi kan semakin yakin kan. Oh, ternyata ini mobil yang saya butuhin nih. Nah, maka saya beli yang merek ini, seri ini gitu. Jadi follow up-nya adalah follow up produk, Mas. Produk kalau nyebutnya. Bukan follow up yang lain. Jadi lebih ke produk. Kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Itu bisa tiap hari ya kalau itu, Mas Latif? Itu seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Ya. Tetap seminggu sekali. Kalau kita tidak terlalu sering, seminggu sekali. Yang penting dia
tetap ingat kita gitu. Ya. Gitu ya. Si coach. Oke, nah ini jadi karakter customer beda-beda. Pengalaman saya kalau dibalik tanya budget malah dianggap nggak sopan. Ya kalau dia nanya harga ya kita tanya budget. Kalau saya daripada buang-buang waktu CS ya, dia banyak nanya tiba-tiba ngilang gitu kan. Nah, saya lebih baik akan tanya balik kalau saya. Jadi kalau dia udah nanya 10 pertanyaan, 15 pertanyaan tapi dia belum nentuin keputusan, biasanya saya langsung tanya balik. Gitu. Jadi tanya budget itu tidak ujuk-ujuk Mas Dewa. Tapi ketika dia udah kebanyakan nanya gitu loh. Udah kebanyakan nanya kita baru tanya ke budgetnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Terakhir. Semoga nanti bisa komplit pembahasannya. Nah, selanjutnya ada di mindset. Jadi saya pernah satu kondisi ya. Kondisi CS itu sudah beberapa hari nggak closing. Padahal leads-nya melimpah. Kemudian udah hampir putus asa itu. Pak ini gimana ya Pak, saya udah nggak closing lagi. Saya dipindah produk aja deh Pak. Jadi banyak keluhan-keluhan CS yang akhirnya apa ya, itu membuat benar-benar turun closing rate-nya. Kemudian saya ngomong ya, Mbak jenengan itu sebagai CS ya harus 100% yakin. Gitu. Karena sebenarnya yang buat tidak closing itu adalah Mbak sendiri. Coba kalau Mbak seandainya tidak yakin, ya Mbak maksimal nggak follow up-nya. Mbak maksimal nggak senyumnya. Mbak maksimal nggak ngelayani pelanggannya kalau Mbak yakin. Oh enggak ya Pak, saya kadang takut-takut, kadang saya ragu, kadang ini. Karena Mbak yakin. Ya kalau Mbak yakin dengan produk yang dijual bisa memberikan solusi ke pelanggan. Ya kemudian yakin kalau kita bakal bisa closing, maka insya Allah akan powerful di situ. Gitu. Maka CS itu harus 100% yakin closing. Kalau ada 1% saja ketidakyakinan itu yang sudah ngilangin semuanya. Mas Eko, Mas Teddy dan teman-teman semuanya. Gitu. Kenapa? Coba Mas Eko, ketika yakin diterima cintanya sama pasangannya, pasti kan perjuangannya maksimal, benar nggak? Saya yakin nih, saya pengen lamar dia dan diterima. Perjuangannya pasti maksimal, benar nggak? Tapi kalau kita udah nggak yakin duluan, kita udah takut-takut sejak awal, benar nggak? Dan tidak powerful ketika kita tidak yakin. Nah, jadi yang pertama adalah 100% yakin, teman-teman. Ini mindset yang harus ada di CS. Jangan ada 1% keraguan yang ada di dalam diri CS. Itu sama ketika saya edukasi reseller. Kalau kamu nggak yakin bisa jualan, jangan jualan. Kenapa? Kalau kamu sendiri saja tidak yakin, bagaimana pelanggan mau yakin? Lihat wajahmu. Benar nggak? Ya nggak? Coba sebagai penjual aja tidak yakin, gimana pelanggan mau yakin? Ya nggak? Kita nggak pede sama produk kita, gimana pelanggan mau yakin sama produk kita? Itu kalau kamu nggak yakin, jangan jualan gitu. Maka kunci utama teman-teman jualan adalah yakin, 100% yakin. Ini mindset yang sering saya tanamkan ke CS gitu. Kamu yakin, kok yakin harus 100% closing, pasti bisa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mindset adalah ada 1000 jalan gitu. Jadi ketika ada satu penolakan, jangan menyerah. Karena kita udah yakin kan, kita yakin bisa mendaki di puncak gunung. Ketika ada hujan ya jangan nyerah. Ketika ada badai jangan nyerah. Ketika ada kendala jangan nyerah, kan gitu ya. Karena kita udah yakin bakal bisa ke puncak gunung, gitu. Lalu gimana caranya? Harus cari cara alternatif jalan yang lain. Misalkan nih, kita punya customer, kemudian dia ngomong ongkirnya mahal. Coba sebagai CS apa yang dilakukan? Coba kasih rekomendasi. Oh ya Pak, kalau kebetulan ini baru ada promo di Tokopedia, di Shopee, ini ongkir gratis Pak, free ongkir. Silahkan nanti kalau mau free ongkir bisa pakai promonya di Shopee atau di Tokopedia. Saya coba upload ya Pak ya di Tokopedia, nanti Bapak bisa check out lewat situ. Jadi selalu ada cara lain untuk belokin gitu loh. Dia nggak bisa beli dia ngomong ongkirnya mahal, kita kasih solusi. Kemudian misalkan dia ngeluh lagi gitu kan, ngeluh lagi. Oh Mbak, saya nggak punya marketplace, saya nggak punya Shopee, Tokopedia, nggak paham gitu. Kemudian coba CS ngomong, ya udah Pak, nggak apa-apa, nanti tetap kita kasih free ongkir, tapi belinya 2 ya Pak gitu. Nah, kita kasih solusi lagi. Oh, saya nggak mau Pak belinya 2, saya belinya cuma 1. Itu. Terus apa yang dikatakannya? Ya sudah nggak apa-apa Pak, kita kasih free ongkir, nanti insya Allah kita kirim free ongkir khusus untuk Bapak. Jadi selalu ada cara. Nah, pernah suatu saat kita punya jasa brand identity ditawar. Dan itu buat mental tim CS itu ngedrop down gitu loh. Kok ditawar gitu? Jangan-jangan saya jualannya kemahalan. Nah, kemudian saya tanya, kamu yakin nggak produk kita ini murah atau mahal? Saya tanya ke semua tim dan semuanya ternyata yakin. Ternyata produk kita itu menurut mata tim itu kemurahan.
Oke, berarti keyakinannya sudah 100%. Kalau kemurahan seharusnya gampang jualnya. Nah, ketika keyakinan itu kemudian ternyata ada yang nawar. Nah, lalu gimana caranya? Caranya agar dia tetap bisa closing. Ya sudah, diturutin aja. Dia nawar berapa? 1,5 juta. Ya udah Pak, nggak apa-apa 1,5 juta. Tapi itemnya kita kurangin ya. Yang tadinya 10 item jadi 5 item. Gitu. Jadi misalkan nih Mas Eko, Mas saya itu nggak punya uang budget segini gitu. Saya punyanya cuma sekian. Bisa nggak? Oh ya nggak apa-apa Bu. Tapi nanti menunya kita minimalisin ya Bu. Irisannya kita kecil-kecilin ya Bu. Bisa nggak kira-kira? Nah, kalau sudah 100% yakin dan ada 1000 jalan, insya Allah CS itu kenceng banget daya juangnya gitu ya. Dan terakhir tadi ada hukum yang namanya hukum timbal balik tadi, ya tidak ada yang sia-sia. Gitu. Jadi ketika ada CS itu mulai goyah gitu ya, mulai kok follow up-nya nggak kenceng lagi, kok dia ini biasanya letaknya di sini. Dia udah mulai nggak yakin dengan produknya. Dia udah merasa jangan-jangan produkku kemahalan ya Pak. Jangan-jangan produknya nggak sesuai ya, jangan-jangan customer-nya nggak cocok. Ini sudah meragukan keyakinan mereka. Kalau seandainya seperti itu, biasanya saya akan tanya, Mbak yakin nggak dengan harga sekian produk ini? Kalau nggak yakin, kenapa? Oh, saya nggak yakinnya karena ini, Pak. Ya sudah, kita perbaiki dulu ya, biar Mbak yakin lagi. Nah, gitu loh. Karena kadang-kala ketika ada komentar dari pelanggan, itu bisa menurunin keyakinan dari CS kita. Benar nggak? Ya ada pelanggan ngomong, wah kemahalan di tempat lain nggak seperti itu, lebih murah, kan jadi down kan CS kita. Nah, tanyain kenapa Mbak nggak yakin gitu. Sudah bandingin belum sama brand-brand lain? Sudah Pak, di brand lain gimana, lebih mahal? Iya, punya kita lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Berarti seharusnya kita lebih gampang jualannya. Oh iya Pak. Gitu. Jadi ketika down, itu coba kita ajak ngobrol, kenapa nggak yakin? Nah, ketika kita bisa selesaikan keyakinan si CS kita itu, akan jauh lebih gampang. Akhirnya puncak titik kita bisa ningkatin closing rate itu ada di keyakinan si CS. Ya akhirnya CS itu menjadi orang yang paling aktif di kantor. Gitu, hari ini kita ada penghargaan. Jadi kita ada acara kecil-kecilan ngasih reward ke teman-teman. Jadi ada penghargaan untuk tim terbaik. Dan ternyata yang masuk dalam nominasi tervibrasinya yang paling positif itu adalah CS. Berarti keyakinan itu mempengaruhi vibrasi. Itu keyakinan itu akhirnya mempengaruhi power. Ternyata power yang hari ini paling kuat di kantor itu adalah CS. Gitu. Jadi 100% yakin dan 1000 jalan. Ya, selama kita untung silahkan teman-teman bisa mencari jalan-jalan itu. Ya tadi barangkali mereka itu pengen free ongkir karena mereka ada di spektrum tinggi. Maka kita coba sedikit mengalah untuk bisa memenangkan hati mereka agar nanti setelahnya mereka akan repeat order ke kita dan bahkan akan menjadi customer loyal kita. Gitu ya. Teman-teman, barakallahu fikum. Semoga jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Monggo teman-teman. Nah, betul, pelanggan terbesar yang kita menangkan adalah diri kita sendiri. Ya, betul. Jadi kalau ini Michael Labov ini benar-benar orang yang sudah pinter gitu ya. Kalau saya tahu itu dari lapangan, bukan karena baca buku gitu ya. Itu ternyata ketika saya motivasi seperti itu, teman-teman CS itu jadi semangat lagi. Benar nggak? Ketika teman-teman kita CS kita mulai down, itu biasanya ketika ada feedback negatif dari pelanggan, benar nggak? Mereka mulai down biasanya. Ketika dia mulai down, mereka mulai banyak ngeluh. Benar nggak sih? Menurut teman-teman? Nah, coba tulis di kolom komentar. Itu ya. Nah, biasanya ketika ada feedback negatif, berhari-hari tidak closing, keyakinan mereka mulai hilang. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, maka di situ kita tanya, kenapa? Kita selesaikan, insya Allah dia yakin lagi, biasanya penjualan akan naik. Jadi letaknya bukan di produk saja, bukan di SOP saja, tapi di mentalnya si CS ini juga penting teman-teman bangun. Gitu ya. Ada yang ditanyakan, monggo? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, ketik cukup gitu ya. Monggo, ada yang mau ditanyakan silahkan. Mumpung kita masih ada kesempatan untuk sharing hari ini ya. Besok belum tentu kita ketemu lagi dengan pembahasan yang sama ya. Besok kan kita CRM bukan CS. Itu ya. Masya Allah, barakallah Mbak Anda. Mas Wilaga mau nanya? Oke ya. Cukup Mas. Sudah cukup. Oke, matur nuwun. Oke teman-teman, barakallahu fikum. Semoga jadi ilmu yang berkah dan
bermanfaat ya, jangan lupa diamalkan ya. Semoga jadi amal jariah untuk kita semua. Dan mari kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Ya sebelumnya mari kita berdoa semoga kesempatan hari ini menjadi majelis ilmu sehingga menjadi wasilah Allah akan pertemukan kita di surga, di antara taman-taman surga, sebagaimana Allah berjanji ketika kita bermajelis ilmu di dunia, insya Allah kita akan direunikan, akan dikumpulkan di taman di antara taman-taman surga, dan semoga kita bisa saling memberikan syafaat. Jadi kalau Mas Eko ada di atas saya, tolong nanti saya digandeng ke atas gitu ya Mas Eko ya. Dan semoga bisa saling memberikan syafaat. Dan mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Mas Teddy, Mas Aris, Mbak Unisa, Mas Eko, dan Mas Wilaga. Barakallah Mbak Hana. Terima kasih, matur nuwun. Selamat siang. Assalamualaikum.